kami. Baik, Ayah Bunda, yang tadi Pak Medi sudah sampaikan, selain sosialisasi program sekolah, kita akan sama-sama belajar nih, akan sharing session sebenarnya. Bagaimana sih kolaborasi antara orang tua, antara guru, dan sekolah. Nah, untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini yang lebih optimal bagi anak ke depannya nanti. Nah, paparan materi ini akan disampaikan oleh Bapak Kirdi, yang tadi sudah disampaikan lagi oleh Pak Medi. Kebetulan Pak Kirdi ini mempercayai KBTK Lab School untuk menyekolahkan putra-putrinya di KBTK Lab School Jakarta. Jadi alumni gitu ya Pak Kirdi ya. Iya, baik. Materi yang akan disampaikan itu akan dimoderatori oleh Ibu Rida. Kepada Ibu Rida, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Dari pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Kirdianto Risikesa Putra ST CHI CHT NLP. Biasa disapa Bapak Kirdi Putra. Beliau adalah sociopreneur, business coach, communication and behavior analyst. Beliau juga merupakan CEO dari Narapati and Associate, CEO Enviro Visi Nuswantoro Corporation, komisioner di Kastara Parama Nusantara Corporation, komisioner di Karya Dana Dipa Corporation, komisioner of Hypnosis Training Institute of Indonesia, Independent Consultant and Advisory for Intelligence and Investigation di TNI, Polri, Bea Cukai, BPOM, Lemhanas, dan lain-lain. Beliau juga merupakan kontributor di Bung Karno Foundation, kontributor di Suryo Mojopahit Foundation, dan sebagai Deputy for Federasi Bela Diri Profesional. Nah, banyak sekali ya kegiatan dari Bapak Kirdi Putra. Saya mau sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kirdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida. Apa kabarnya Pak Kirdi hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Medi dan Ibu Niar, beliau merupakan orang tua murid kami dahulu karena tiga-tiganya putra-putrinya berada di KBTK Lab School Jakarta ya Pak Kirdi ya? Iya, betul. Tepat. Apa kabarnya Kakak Gea, Kakak Geo, dan Ji? Alhamdulillah, Gea tahun ini lulus SMA Lab School. Alhamdulillah. Itu, alhamdulillah keterima di ITB. Terus lagi kemarin sudah dapat kos, nanti Agustus start kuliah. Alhamdulillah sudah kuliah ya. Ini kayaknya Pak Medi ya muridnya ya. Terima kasih nih buat Pak Medi, Bu Rida, dan guru-guru yang lainnya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Iya, siap. Kami juga ucapkan terima kasih banyak Pak Kirdi sudah dapat meluangkan waktunya hari ini untuk sharing session bersama orang tua murid wali KBTK Lab School Jakarta hari ini yang baru-baru nih Pak Kirdi tahun ajaran 2022-2023. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Kirdi Putra hari ini. Kepada Pak Kirdi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rida, Pak Medi, dan Bu Niar, dan semuanya, Bu Kina, dan semuanya. Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Buat Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Semoga waktu yang kita alokasikan pada pagi hari ini bisa membawa berkah juga, bukan cuma buat kita, tapi buat anak-anak kita semua, juga buat semua orang yang akan terlibat dalam proses pendidikan anak-anak kita. Baik, ini saya mohon izin untuk mempresentasikan ada beberapa lembar. Saya mohon izin, kita hari ini bicara tentang kolaborasi antara orang tua, guru, dan sekolah untuk pendidikan anak usia dini yang optimal.
Nah, menariknya adalah kolaborasi ini adalah sesuatu hal yang gampang-gampang susah, ngeri-ngeri sedap. Ya, kenapa saya katakan gampang-gampang susah, ngeri-ngeri sedap? Karena eh, istilah kolaborasi untuk di pikiran saya misalnya, gitu, dengan pikiran Bapak Ibu misalnya dan rekan-rekan guru semua misalnya, itu bisa saja beda, gitu. Nggak belum tentu sama, nggak harus sama, dan sudah pasti nggak sama. Nah, bagaimana cara kita untuk mencapai sebuah bentuk kolaborasi yang optimal untuk kepentingan siapa? Anak-anak kita, buat kita semua pada dasarnya. Anak-anak kita dapat benefit, dapat keuntungan, orang tua juga pasti pingin anaknya lebih baik daripada kita ya sebagai orang tua, dan guru-guru juga merupakan pihak yang juga sangat berkepentingan karena buat saya anak saya deh pada ininya pada sebagai contoh paling gampang, saya nggak mau pakai contoh-contoh lain segala macam gitu ya, soalnya saya alami sendiri. Eh, Ketika anak saya kemarin gitu ya dinyatakan bahwa lulus apalah itu namanya, saya lupa, zaman saya itu namanya UMPTN, Penmaru segala macam. Sekarang namanya banyak, ada SNBTN, ada SPM, ada itulah segala macam. Ya, saya kepala saya saat itu tuh langsung berputar gitu mengingat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup saya dan itu ya. Dan eh, landasan berpikir anak saya saat ini itu sangat cukup banyak, bukan bukan banyak atau sedikit ya, enggak, tapi cukup banyak. Terbentuk ketika justru di awal usia kehidupan mereka, usia anak-anak saya ya itu PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas lebih dalam bahwa ini ada hubungannya dengan bagaimana cara pikiran manusia bekerja. Nah, untuk itu, untuk kita bisa menghasilkan sebuah katakanlah target atau tujuan hasil yang diinginkan, bahwa anak-anak kita itu hidupnya bahagia, mereka juga bisa mandiri, mereka juga bisa katakanlah punya kemauan untuk berprestasi dalam hidupnya. Itu kita nggak mungkin kerja sendirian. Ada sebuah buku, saya lupa kalangannya Hillary siapa gitu namanya ya. It takes a village to raise a child. Butuh orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Karena nggak mungkin kita kerjaan sendiri. Bahwa kita sebagai orang tua, iya. Saya menyadari bahwa saya sebagai orang tua, saya punya sebuah kewajiban maupun hak untuk membesarkan anak saya, untuk membangun karakter mereka, untuk ngajarin mereka berbagai macam hal. Tapi saya sekali lagi menyadari bahwa dengan keterbatasan waktu, keterbatasan diri, keterbatasan pengetahuan dan lain sebagainya, saya membutuhkan mitra. Dan mitra kita siapa aja? Banyak mitra kita. Dari orang-orang di rumah, mbaknya yang di rumah misalnya, kemudian om tantenya misalnya, pak de budenya, kakek neneknya dari anak-anak kita, gitu ya. Termasuk juga guru-guru di sekolah ya. Itu mitra-mitra yang strategis yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dari mereka. Nah, bagaimana mekanismenya? Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Ini nama saya. Jadi kalau nama saya itu rada aneh kalau dibilang ya, agak panjang dan aneh gitu ya. Kirdianto Rizky Saputra. Bagian kedua ini paling susah disebut kadang-kadang gitu. Jadi disingkat menjadi Kirdi Putra. Silahkan memanggil saya Mas Kirdi, Pak Kirdi, Bang Kirdi, Om Kirdi, ya terserah deh, yang gampang aja. Ya, orang Kirdi aja kadang-kadang kalau telepon gitu, halo, bisa bicara dengan misalnya Pak Budi gitu misalnya. Baik, dari siapa nih? Dari Mas Kirdi gitu. Dikri, Kirdi, Fikri, Kirdi, Dirbi gitu. Ya udahlah, apalah Putra Pak gitu. Namanya Kirdi Putra. Ya. Kalau profil saya lebih lanjut ada di Instagram di @maskirdiputra. Saya saat ini bergerak dalam bidang socialpreneur. Kemudian juga saya adalah profesional hipnoterapis. Saat ini kita juga ada klinik di bidang untuk klinik mental gitu. Isinya adalah psikolog, hipnoterapis, praktisi NLP dan sebagainya. Saya juga diperbantukan biasa yang berhubungan dengan communication and behavior analis perilaku dan komunikasi. Kerjaannya yang berhubungan biasanya kalau di pemerintah hubungan dengan lembaga pertahanan keamanan tadi sudah disebutkan. Kalau yang di bawah ini beberapa perusahaan maupun brand yang saat ini kita yang ini pegang.
kita yang support. Enviro ini bergerak dalam bidang pendidikan karakter buat anak-anak di Indonesia yang basisnya adalah waste management atau manajemen persampahan gitu. Kemudian Kasara Paramanusantara ini perusahaan IT, Narapati itu perusahaan untuk konsultan SDM. Ya. Training Studio Kulino dan Siokaya itu aset digital kita, silahkan dikunjungi, bisa dilihat, mungkin berguna buat Bapak Ibu semuanya. Anyway, saya teruskan dulu, ini sudah perkenalan kita sudah lewat tadi. Kalau kita bicara parenting, di kepala gambaran banyak orang itu adalah Bapak, Ibu, anak. Ya, kalau kita bicara parenting. Tapi sebetulnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwa parenting itu lebih luas daripada yang bisa dibayangkan oleh banyak orang untuk saat ini. Kenapa saya katakan untuk saat ini? Karena bisa jadi kalau kita mundurkan waktu 50 tahun yang lalu, ya, ketika zaman Bapak Ibu kita dibesarkan, bisa jadi memang parenting itu mencakup yang paling penting, paling inti dan paling berpengaruh itu hanya Bapak dan Ibu, ya, suami istri. Ya, saya nggak bilang ini ya, apa namanya, hanya berpengaruh, tapi paling berpengaruh saat itu. Nah, menariknya saat ini semua itu sudah berubah, bergeser. Kenapa bergeser? Nggak usah jauh-jauh, pertanyaannya, bumi ini berputar, dan setiap putarannya adalah 1 hari, dan dari awal bumi terbentuk sampai sekarang, saya nggak tahu udah berapa triliun putaran, gitu ya, berapa juta triliun gitu putaran. Yang menyatakan bahwa kita semua ini bergerak maju di dalam waktu, dan semua berubah. Nggak usah jauh-jauh, paling gampang. Umur kita hari ini itu beda dengan umur kita kemarin. Paling nggak kita 1 hari lebih tua, ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Dan menariknya ketika kita bicara perubahan tersebut, hanya umur itu nggak cukup. Perubahannya terjadi bahwa dari sisi teknologi, dari sisi bahasa, gitu. Kalau dulu istilahnya ada bahasa, istilah namanya bahasa prokem. Saya nggak tahu nih, Pak Medi, kemudian Bu Rida, Buniar, gitu. Itu cukup ini nggak, masih ingat nggak dulu ada bahasa-bahasa prokem istilahnya gitu ya? Ada bokap, nyokap, segala ya kayak gitu deh. Ya bapak saya kalau saya ngomong kayak gitu sama teman saya ngomel-ngomel bapak saya, apaan sih bahasa nggak jelas segala macam kayak gitu. Terus kemudian saya lupa si artis cewek itu satu itu mempopulerkan bahasa kayak bahasa banci salon ya istilahnya, waktu itu ada yang namanya yang Ike mawar kawilarang ya, Bo, misalnya kayak gitu. Gini, walaupun misalnya saya cukup terganggu dengan bahasa tersebut gitu, tapi suka atau tidak bahasa itu ada di dalam masyarakat, ya. Nah, anak-anak sekarang sama, mereka punya struktur bahasanya sendiri. Ada istilah namanya gemoy, ada istilah pargoy, ada istilah woles. Saya kadang-kadang, ini apa sih gitu loh. Terus saya pernah ngomel-ngomel sama Gea gitu, anak saya, atau Gi gitu. Anak saya 3 ya, Gea, Geogi. Saya kadang-kadang bilang, apaan sih artinya gini sebenarnya. Terus mereka bilang, ya apaan sih, itu kan ya cara kita ngomong sekarang. Terus saya tiba-tiba teringat ketika saya diomelin bapak saya zaman dulu. Kok ternyata respon saya mirip ya, gitu loh. Nah, menariknya adalah bahwa kadang-kadang sebagai orang tua itu bukan orang tua bahwa saya seorang ayah dari anak saya aja, enggak. Guru-guru juga orang tua, istilahnya gitu ya. Sekolah itu representasi simbolis dari institusi para orang tua, istilahnya gitu, yang menitipkan anaknya di situ. Ya, nah karena parenting itu bukan cuma hak dan tanggung jawab dari orang tua kandung, tapi juga orang di sekelilingnya. Nah, balik lagi ke perubahan, bahwa parenting zaman 50 tahun yang lalu beda dengan parenting zaman 200 tahun yang lalu. Zamannya misalnya Pangeran Diponegoro, parentingnya sudah pasti beda dengan Bapak Ibu sekarang gitu. Kalau zaman Diponegoro mungkin istilahnya kalau di Jawa gitu, di Jogja gitu, zaman dulu gitu, ketika bilang misalnya saya sebagai anak gitu dipanggil Mas Kirdi, nggih sendika dawuh apa namanya Romo gitu, Bapak gitu, begini ya, nyuruh Bapak saya nyuruh sesuatu, istilahnya sendika dawuh gitu, apa mohon maaf ini saya pakai bahasa Jerman sedikit gitu. Iya gitu, istilahnya nggak ada cerita anak bilang enggak gitu. Tapi begitu di zaman saya misalnya,
begitu bapak saya minta tolong melakukan sesuatu, saya bertanya, loh kenapa Pak, Pak kok gini gitu. Dan bapak saya kalau zaman 200 tahun yang lalu, zaman yang Pangeran Diponegoro udah dimurkain saya pasti, anak tuh nggak boleh, gitu. Bisa jadi kayak gitu, yang terjadi ya, yang terjadi. Dan berbeda kondisinya dengan ketika zaman saya dibesarkan oleh bapak saya. Nah, menariknya, anak sekarang kita perlakukan sama, yang terjadi efeknya nggak sama. Ya, sekali lagi saya garis bawahi, anak sekarang kita perlakukan sama dengan cara kita dibesarkan, efeknya, hasilnya, impact-nya sama sekali beda. Kalau zaman dulu misalnya saya diomelin, saya diem aja, ya, karena saya nggak punya referensi cara orang tua berhubungan dengan anaknya. Tapi Pak, Ibu, ya, logika berdasar paling sederhana. Kalau misalnya kita memperlakukan anak kita sama, anak kita tanya, Pak, kenapa gini? Gitu. Loh, kamu kan ngapain sih bilang kayak gitu? Nggak boleh anak kecil kayak gini. Repot, runyam nih urusan nih. Gitu ya. Anak kita mungkin diem di depan, tapi di belakang karena akses komunikasinya, akses informasinya banyak. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin saya yakin Pak Medi dan teman-teman guru masih ingat saya memberikan contoh kalau zaman dulu itu perubahan itu anak sekarang dapat informasinya dari TV misalnya. Sekarang channel TV ada berapa sih? Ada yang bisa kasih tahu saya nggak channel TV? Kalau kita pakai Indovision, kita pakai Transvision, kita pakai apalah segala macam, channel TV-nya aja kita nggak tahu loh jumlahnya berapa. Ya. Nah sekarang lebih ngeri lagi, ya. TV-nya dibawa kemana-mana dalam bentuk aplikasi namanya YouTube. Oh, itu lebih ngawur-ngawur lagi udah channelnya macam-macam udah. Ya, nah anak itu sudah terpapar dengan berbagai macam informasi dari YouTube dan lain sebagainya. Di mana kalau kita sebagai orang tua, guru, sekolah, orang sekeliling, entah untuk keponakan kita dan lain sebagainya, kita mencoba memperlakukan mereka seperti kita diperlakukan dulu, udah nggak nyambung Bapak Ibu sekalian. Efeknya malah bisa fatal. Saya bahkan nggak menggunakan efek bisa berbeda. Saya lebih ekstrim aja deh ya, biar ingat gitu. Bisa fatal. Kenapa? Bentuk komunikasinya aja beda. Ya, zaman dulu kita janjian misalnya, janjian di depan lab school gitu. Ya, lab school udah dari zaman dulu loh, Bapak Ibu. Lab school itu nggak baru. Ini kita bicara institusi yang sudah berumur dan institusi yang sudah matang gitu loh dalam hal pendidikan anak. Ya, dari usia dini sampai yang berikutnya gitu ya. Kita janjian di depan lab school gitu misalnya. Dulu tuh saya masih ingat kalau pulang sekolah SMP, SMA, di depan itu belum kayak sekarang. Depan itu mobil masih boleh masuk ke arah IKIP dulu, IKIP ya, UNJ itu masih IKIP dulu namanya. Itu banyak yang jualan makanan, minuman. Saya punya langganan tukang jualan buah di situ. Ya di depan gitu ya kalau pulang sekolah. Nah, janjian di situ deh. Jam 2 tepat kita datang. Coba sekarang saya tanya, anak sekarang gimana sih? Janjian jam 2 gitu. WA kalau nggak telepon. Woi, di mana lu? Gitu. Jawabannya tahu nggak apa? Ini bukan cuma anak sih, kita juga seringkali mengalami hal ini karena perubahan tadi. OTW, OTW. Ayo, ada pernah mengeksploitasi istilah OTW nggak Bapak Ibu? OTW itu sekarang jadi punya artian baru, bukan on the way gitu ya, bukan dalam perjalanan, bukan. OTW adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita baru bangun tidur, sementara teman yang kita janjian sudah membusuk di tempat pertemuan kita. Gitu. Kan gitu ya, itu yang terjadi gitu. Nah, pemahaman dasar, kenapa saya bicara agak panjang di sini? Karena pemahaman dasar kita tentang cara mendidik, cara mengakses, cara parenting anak-anak kita zaman sekarang perlu mendapatkan sebuah perhatian bahwa nomor satu adalah kita perlu menyadari bahwa semua berubah. Buat Bapak Ibu yang belum menonton Ngeri-Ngeri Sedap, saya nggak dibayar Ernest Prakarsa serupiah pun, nggak gitu. Tapi saya kebetulan kemarin diajak nonton rame-rame gitu, Ngeri-Ngeri Sedap ini film apa sih? Begitu nonton, dari ketawa-tawa di awal sampai nangis-nangis di akhir, saya bilang sialan nih Ernest nih, bikin bercucuran air mata nih gitu. Saya nggak mau spoiler, silahkan tonton sendiri filmnya. Buat saya itu film bagus dan salah satu tentang parenting. Di akhir film, di menjelang akhir-akhir film, ini sekali lagi saya mau mengutip kata-kata ada di film itu. Tenang aja, sekali lagi saya nggak akan cerita luar filmnya. Si bapak ini udah cukup dewasa ya, anak-anaknya sudah lulus kuliah segala macam gitu. Tapi bapak ini merasa gagal dalam mendidik anak-anaknya. Dia berkonsultasi lah pada opung borunya, jadi ibunya ya, gitu kan keluarga Batak nih ceritanya.
Dia tanya sama ibunya, "Ibu, saya merasa gagal, Bu, dalam mendidik anak-anak saya," gitu ya. Eh, ini ceritanya adalah kita semua beberapa puluh tahun ke depan. Nanti anak-anak kita semuanya udah lulus kuliah nih ceritanya ya. Yang saya juga belum sampai di situ ya. Nah, si bapak ini tanya sama ibunya dia, nenek dari anaknya berarti. "Ibu, saya merasa gagal." "Kenapa kau?" Ditanya. "Iya, anak-anak saya nggak nurut sama saya. Sementara dulu bapak berhasil mendidik kami-kami ini tetap nurut berbakti pada bapak." Gitu. Terus si ibu itu, ibunya ini, nenek anak-anak ini menghela nafas, narik nafas, terus menghela nafas. Terus dia bilang gini, ini kata-katanya luar biasa buat saya. Memang film, tapi benar gitu. Domu, gitu ya, namanya Domu ya kalau nggak salah, Pak Domu. Domu, kau dulu, eh, bapak kau membesarkan kalian semua, pendidikan kalian SMP dan paling besar SMA, kata dia. Dan tetap di kampung. Wajarlah dengan cara bapak kau, bisa kau tetap seperti sekarang, seperti kakak-kakak, abang-abang kau. Gitu. Tapi kau, Domu, membesarkan anak-anak kau berhasil membesarkan mereka sampai mereka sekolah tinggi, sampai mereka lulus kuliah yang hebat-hebat. Sudah sewajarnya kalau mereka kemudian kritis. Sudah sewajarnya mereka kemudian pintar. Kalau kau membesarkan anak-anak kau di kampung dan cuma SMP dan SMA seperti bapak kau dulu, bisa dengan cara yang sama. Tapi tidak bisa dengan cara yang sama kau besarkan mereka. Yang terjadi adalah harusnya sebagai orang tua kita juga belajar. Buat saya Bapak Ibu sekalian itu kata-kata sedikit tapi luar biasa. Kenapa? Artinya kita nggak boleh statik. Dan buat saya, rekan-rekan guru ini orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang dituntut untuk belajar terus. Kalau kita kan ceritanya ingin belajar karena anak-anak kita ini ya apa namanya supaya bertumbuh supaya lebih baik. Kalau teman-teman guru ini adalah orang-orang yang setiap hari bahkan belajar hal yang baru, belajar dari buku, textbook, belajar dari internet, belajar dari anak-anak kita yang beda-beda, yang unik. Dan buat saya, kenapa kita perlu berkolaborasi? Karena saya akan merasa terhormat, saya akan merasa sangat terbantu kalau saya bisa menjadikan mereka, rekan-rekan guru-guru ini, dan sekolah tentu saja, tempat bernaungnya guru-guru ini, itu sebagai mitra. Untuk saya juga belajar, untuk saya bisa tahu hari-hari anak saya gimana sih ketika saya sedang nggak bersama mereka. Ketika saya nggak sempat untuk membaca referensi literatur, ketika saya nggak sempat untuk belajar dari anak-anak yang lain. Itulah kenapa, ini dasar di awal kita banget, kenapa kita penting untuk berkolaborasi, penting untuk gandengan tangan bersama guru-guru dan sekolah. Dan kolaborasi itu menjadi sebuah hal yang indah kalau tidak terpaksa, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Kalau segala sesuatu kalau disuruh jadi nggak enak kan? Ayo coba sekarang, ada yang masih ingat nggak waktu dulu gitu, disuruh ngerjain PR, apa enak coba? Ya. Tapi sekarang begitu kita kerja misalnya buat bapak ibu orang tua murid yang bekerja saat ini gitu, begitu kemudian ada bikin proposal gitu misalnya ya, ada kerjaan gitu, dikerjakan dengan wah gitu karena kenapa? Ada cuan. Kalau nggak kerjain ini nggak dapat duit nih, nggak bisa bayarin uang sekolah anak-anak, nggak bisa bikin dapur ngepul dan lain sebagainya, kan gitu ya, karena ada kepentingan. Nah, untuk itulah saya mau mencoba untuk mengajak Bapak Ibu untuk terbuka nih kepala kita ya, terbuka ya, wawasan kita bahwa kenapa sih kita perlu berkolaborasi? Ini nggak harus kok. Mas boleh nggak Mas saya nggak mau berkolaborasi sama guru-guru Mas? Gitu. Boleh, nggak ada larangan. Tapi ini fasilitas gitu loh. Kita sudah menyekolahkan anak kita dan kita punya fasilitas untuk bertambah pintar, bertambah bijak, bertambah sabar. Dengan apa? Dengan punya mitra strategis guru-guru ini. Loh kok nggak dipakai, dimanfaatkan waktu, tempat, gitu ya, dan sumber daya yang ada gitu. Lah sayang, kan gitu. Ya, ini menurut saya loh ya, bisa salah. Sebab kita kan sama-sama orang tua. Saya itu rentan terhadap berbagai macam kesalahan. Masih terus belajar juga sampai sekarang. Ya, saya sekarang mengekspan mitra saya, termasuk juga anak-anak. Anak-anak itu kalau setiap, ya nggak tiap hari lah ya, kalau saya di luar kota gitu, mungkin by video call atau telepon gitu. Tapi
saya, Gea, Geo, dan Gi itu sudah punya kebutuhan kalau misalnya pulang gitu, kami ngobrol dulu sebentar. Kadang-kadang Gea atau Geo itu tanya, ayah, saya pulang dari kantor gitu, ayah, udah makan belum? Wajahnya gitu, saya tahu berarti dia ingin cerita sesuatu, ingin diskusi sesuatu. Saya biasanya bohong gitu kadang-kadang gitu. Belum makan, yuk gitu. Nah, kebohongan-kebohongan itu memberikan konsekuensi logis buat saya, yaitu kayaknya selama beberapa tahun belakangan lingkar pinggang ini menaik agak drastis gitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya udah mulai bilang, ayah udah makan belum? Udah sih, tapi ayah mau ngobrol sama kalian terus makan cemilan ringan. Itu membuat mereka tetap bisa cerita, tapi tetap membuat lingkar perut saya juga nggak tambah kecil juga, karena nyemil juga. Akhirnya di depan meja makan itu kayaknya, wah ada tahu bacem nih gitu. Habis tahu bacem tentu saja ada kerupuk untuk sambilannya. Oh, terus ada sisa ayam tadi sore nih gitu. Wah, ternyata nggak nolong Bapak Ibu. Ya, apa yang bisa kita pelajari bareng-bareng bahwa nyemil itu sangat berbahaya dibandingin makan utama. Oke, nah kalau kita sudah memahami bahwa dunia ini berubah dan kita perlu dalam perjuangan kita itu kita punya mitra, punya gandengan tangan gitu dengan rekan-rekan yang lain. Menariknya adalah tantangan kita tambah. Apa yang membuat tantangan kita bertambah? Kondisi new normal. Mas, kita tentu nggak akan lupa ketika pertama kali COVID bulan Februari tahun 2020 dinyatakan ada kasus pasien zero istilahnya gitu ya. Di daerah Kemang kalau nggak salah, orang Bogor, orang Depok atau orang Bogor. Ya, semenjak saat itu kan COVID itu spreading kan di Indonesia, sampai kondisi sekarang pun kita naik lagi walaupun mungkin sudah tidak semenakutkan waktu tahun 2020 awal. Kita masih buta benar-benar tentang COVID. Semua orang di luar sana borong ini itu segala macam ketakutan. Ya. Nah, tantangan pertama tadi kemudian ditambah intensitasnya dengan kondisi new normal, dengan kondisi yang ada saat ini. Ya, di mana kita harus terbiasa dengan dunia digital, kita mulai harus terbiasa dengan kondisi semua prokes dan lain sebagainya, walaupun anak-anak kita sudah mulai masuk normal. Ya, nah, kondisi new normal ini tentu saja membutuhkan sebuah membutuhkan sebuah wawasan baru, membutuhkan sebuah pola adaptasi baru, yang tidak semua orang siap dengan kecepatan dari perubahan itu. Ada yang tertatih-tatih, ada yang cepat, ada yang pelan, dan sebagainya. Tapi suka atau tidak, mau atau enggak, kita dipaksa untuk berubah, dipaksa untuk menjalani ini semua. Ya, nah kita bisa memandang ini dari sisi pandang yang merugikan kita, ya, atau sisi pandang yang menguntungkan kita. Kalau saya ada sebuah gelas di sini, isinya setengah lah air putih. Gitu. Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan orang tua murid, ya, termasuk guru juga semuanya, kita memilih memandang gelas yang ada airnya ini setengah ini sebagai setengah penuh atau setengah kosong. Sudah hampir penuh atau masih jauh kosong? Itu pertanyaannya. Dan yang bisa membuat kita melihat ini setengah penuh atau setengah kosong itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Mas, apa hubungannya dengan anak-anak kita? Karena kalau kita, mindset kita, pola pikir kita, cara kita, paradigma kita ambil, acuan berpikir kita itu nggak kita benerin dulu di awal, maka akan sangat berat untuk kita berhadapan dengan anak-anak kita. Logikanya sederhana. Kalau kita nggak bisa melihat dulu pentingnya bekerja sama guru. Bekerja sama tuh bukan cuma di WA terus halo-haloan di WA ya, enggak. Bekerja sama tuh secara aktif tanya, secara aktif ketika ketemu, diskusi, ada sesuatu yang dilakukan anak-anak di rumah kemudian dikonsultasikan, diobrolin gitu. Karena malu Mas, anak saya kan waktu itu ngompol segala macam, malu. Loh, ngompol itu bukan sekedar pipis ketika tidur. Kalau kita bicara dunia psikologi, ngompol itu bisa berarti simbolisasi untuk beberapa hal yang bisa jadi ada yang perlu diselesaikan gitu loh. Jadi ini nggak sederhana. Dan kalau kita memang katakanlah kerepotan sendirian, yuk gitu loh, gandengan tangan. Bisa dengan orang tua lain dengan sarana diskusi, bisa dengan guru-guru semuanya, menyempatkan waktu untuk ketemu, menyempatkan waktu untuk kalau ada acara sekolah. Itu yang terjadi. Bapak Ibu semuanya. Nah, sekali lagi, kondisi new normal ini bisa membuat jadi eye opener, membuka mata kita
dan membuat kita bisa memilih hari ini memilih mau memandang sesuatu, kondisi paling gampang, kondisi new normal ini, kondisi COVID ini, ya, mau memandang itu sebagai sebuah hal yang ada sisi positifnya atau banyak sisi negatifnya. Itu sudah saya serahkan pada semua, karena nggak ada orang di atas muka bumi ini bisa memaksa kita, Bapak Ibu dan saya dan para guru dan semuanya, untuk bisa mengubah pola pikir. Nggak ada, mulainya dari kita. Nah, kalau kita bersedia, itu merupakan sebuah langkah penting, gitu. Karena langkah penting itu, langkah 1 kilometer itu dimulai dengan satu langkah. Satu langkah itu mau dulu, mau mengubah apa? Pola pikir tadi. Bahwa tiap anak unik, bahwa ada mitra-mitra kita yang siap membantu dengan senang hati dan tiap hari megang anak-anak kita. Ya. Nah, tentu saja ini menimbulkan pertanyaan. Caranya gimana, Mas Kirli? Apa yang bisa kita lakukan jadi setelah hari ini? Ya. Nah, nomor satu, seperti barusan saya sebutkan tadi, menyadari bahwa anak-anak kita unik. Anak-anak kita unik. Sadari dulu itu. Sebelum kita katakanlah masuk ke mekanisme, kita bicara bahwa sadar dulu bahwa anak-anak kita unik. Ya, nomor satu, kesadaran pertama banget tadi ya, bahwa kita punya mitra strategis yang sekali lagi Bapak Ibu sekalian nggak harus kerjasama dengan para guru, nggak harus kolaborasi dengan para guru, nggak harus kemudian saling bahu membahu dengan para guru dan sekolah, nggak harus. Tapi pertanyaan saya, mau nggak kita lebih dekat dengan anak, mampu ngerti kondisi anak, bisa dapat masukan yang berbeda, yang bukan cuma masukan dari kita saja, karena kita saja bisa jadi kita pernah salah. Gitu. Kalau jawabannya iya, maka Bapak Ibu nggak harus berkolaborasi dengan guru dan sekolah. Bapak Ibu bisa memilih berkolaborasi dengan sekolah. Sekali lagi, nggak harus ya. Ini bukan training motivasi di mana Bapak Ibu akan dibilang harus berpikiran positif, harus berkolaborasi. Enggak, Pak. Siapa yang bisa mengharuskan? Tapi kalau saya tanya, Bapak Ibu mau nggak anak-anak kita menjadi anak-anak yang jauh lebih baik daripada kita? Mau nggak anak-anak kita lebih punya inisiatif, lebih kreatif, lebih punya daya juang dibandingin kita? Kita bisa jadi, Bapak Ibu, saya yakin sudah punya daya juang, inisiatif, kreativitas yang luar biasa, saya yakin, etos kerja yang bagus, saya yakin. Tapi gimana kalau anak kita punya kemampuan itu lebih besar lagi? Lebih bagus lagi kualitasnya? Pinginkah kita punya anak-anak, hubungan dengan mereka yang lebih dekat, dan kita bisa melihat, memantau mereka bertumbuh hari demi hari gitu loh. Seolah-olah kayak kita di situ, walaupun mungkin kita nggak bisa sepanjang waktu di situ. Kalau jawabannya iya juga, sekali lagi saya kembalikan bahwa maka gunakan segala fasilitas yang ada. Salah satunya adalah kolaborasi dengan para guru dan sekolah tempat anak kita disekolahkan. Itu loh, sekolah itu bukan sebuah institusi benda mati. Sekolah itu adalah sebuah bentuk fasilitas yang hidup, di mana di dalamnya ada guru-guru yang menjadi building bricks ya, kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah batu bata yang membangun sekolah. Sekolah ini hidup karena ada guru-guru, ada kepala sekolah, ada manajemen, ada TU di dalamnya semuanya. Dan semuanya berperan aktif. Dan alangkah kita melakukan mubazirisme nih, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita nggak bekerja sama mereka, karena nggak mungkin kita sendirian. It takes a village to raise a child. Butuh orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Ya. Nah, yang jadi masalah paling besar adalah dengan anak-anak kita ada sebetulnya komunikasi kita dengan mereka. Ya, kalau kita mau mengajarkan anak kita misalnya tentang pelajaran sekolah, kita butuh berkomunikasi. Kita mau mengajarkan mereka tentang karakter, kita butuh berkomunikasi. Kita mau mengajarkan mereka tentang bagaimana memperlakukan orang lain, itu butuh komunikasi. Dan kalau ada yang bilang, Pak, kan tinggal diomongin. Oke, sekarang di sini coba tolong tulis di kolom chat deh. Yuk kita jangan sendirian, saya masuk dibiarin ngomong sendirian gitu loh. Tulis di kolom chat. Ini Ibu, mereka bisa nulis ya di kolom chat ya. Nah, tolong tulis kolom chat. Siapa di sini yang pernah dulu zaman dulu istilahnya orang tua maunya A, tapi kita ngelakuinnya B. Tulis, ayo. Termasuk guru-guru, tulis, ayo. Kita jujur-jujuran. Saya nulis, nah saya juga jujur nih, saya gitu. Ayo, Bapak Ibu sekalian, orang tua murid, ayo tulis. Kita jujur-jujuran ya gitu. Ya, oke.
ternyata kita sama gitu loh. Ya. Oke, sekarang siapa yang pernah bohongin orang tua? Tulis pernah. Yang pernah bohongin orang tua tulis pernah gitu. Yang pernah bohongin orang tua tulis pernah. Saya juga nih jujur nih, pernah saya. Itu. Wah, ternyata kita sama. Terus menariknya ini. Begitu anak kita ternyata melakukan sesuatu yang kita suruh dia A, dia melakukan B, atau dia bohongin kita saat ini nih, anak-anak Bapak Ibu ya, gitu. Terus kita murka banget. Wah, kamu tuh nggak boleh bohong, kamu nggak boleh macam gitu. Ini ya saya kasih tahu nih Bapak Ibu semuanya. Untung anak Anda nggak punya rekaman Anda dulu kehidupan. Ceritanya Bapak Ibu punya ada CCTV, ada drone zaman dulu ada drone yang ngikutin kehidupan kita. Terus dia pegang rekamannya USB flash disknya gitu. Terus ditolokin, mah memang mama nggak pernah bohong dulu. Bener mah. Nih ini videonya ada mah gitu. Untung nggak kayak gitu. Atau cerita dari kakek neneknya, mbahnya gitu, eyangnya gitu. Nah pertanyaannya adalah, gitu, kenapa itu terjadi? Karena adanya sebuah kendala, tantangan, hambatan, kesulitan atau apapun kita sebut isu lah ya. Di dalam komunikasi yang warna merah ceritanya orang tua, yang warna biru sebelah kanan ini ceritanya anak gitu ya. Banyak orang di luar sana berpikir bahwa yang namanya komunikasi itu cuma ngomong. Dalam keilmuan komunikasi, ngomong itu memang bagian dari komunikasi, tapi ngomong bukan tidak sama dengan komunikasi. Nah, untuk bisa membangun komunikasi yang kondusif, yang bisa ditangkap dengan cara yang katakanlah sesuai dengan mereka, kita butuh belajar. Dan kalau kita butuh belajar, kalau Bapak Ibu masih ingat, kalau dulu zaman SD, SMP, SMA, pasti pernah belajar kelompok dong ya, gitu. Saya yakin beberapa bahkan suka banget belajar kelompok, bahkan alasannya untuk pergi di rumah belajar kelompok. Saya yakin banyak yang pernah melakukan itu. Ayo, ngaku, ada yang pernah nggak? Kamu kemana? Belajar kelompok, Pak. Gitu. Wah. Ya. Nah, menariknya apa? Kenapa belajar kelompok lebih efektif? Karena banyak kepala lebih bagus daripada satu kepala. Ada istilahnya informasi baru, ide baru, pendapat baru. Nah, inilah yang sedang tanda petik sesi hari ini untuk saya diminta untuk sharing untuk bersama-sama. Yuk kita lihat yuk, gitu ya. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu loh ya. Tidak harus, Pak. Saya malas berkolaborasi, Pak. Ya, seperti itu. Gitu. Berkolaborasi. Gitu. Kalau misalnya kita memilih untuk sendiri, sekali lagi juga nggak apa-apa. Tapi sadar nggak, kita kehilangan banyak fasilitas loh. Mosok udah dapat fasilitas mau disia-siakan gitu loh. Dan apalagi kalau fasilitas ini dimanfaatkan, akan bawa nilai lebih bukan cuma buat kita, tapi buat anak-anak kita dan di masa depannya. Gitu loh. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang isu di dalam komunikasi yang bisa diselesaikan dengan cara apa? Salah satu paling besar adalah komitmen untuk berkolaborasi, untuk kerjasama, untuk bermitra, untuk gandengan tangan dengan orang-orang di seputar anak kita. Bukan cuma guru dan sekolah. Saya garis bawahi. Kita perbesar yuk. Bisa siapa? Mbaknya di rumah. Mbaknya di rumah. Saya pernah ngirim pembantu saya yang dulu gitu ke acara parenting. Kenapa? Karena yang megang anak saya pas saya lagi nggak di rumah itu mbaknya kan. Ya, saya tapi masih ingat banget dulu. Saya masih ingat waktu saya ada acara juga diundang sama, saya lupa dulu, zaman dulu banget itu kepala sekolahnya siapa ya Pak Medi ya? Zamannya Dea kalau nggak salah. Bu Eti. Bu Eti ya, Bu Eti. Ya, Bu Eti, zaman Bu Eti. Saya pernah diundang juga gitu. Saya nggak cerita apa-apa. Waktu itu ibu saya yang mau datang. Ibu saya di rumah tanya, kamu bisa datang nggak nih? Ada acara orang tua murid nih, gitu. Ada pembicaranya. Terus saya hang kan. Hah? Maksudnya gimana? Ini mau datang nggak gitu? Kalau nggak, mama yang datang. Oh iya emang oke, ya udah mama yang datang deh gitu. Saya pikir bukannya gue yang jadi pembicara ya. Gitu. Tapi ya udahlah biarin ya gitu. Sebagai garis bawah gitu. Salah satu yang terlibat untuk bermitra itu kan orang tua ya.
orang tua tuh untuk bermitra tuh, percaya saya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, tidak semua ya, tidak semua. Tapi bermitra dengan orang tua itu seringkali jauh lebih susah daripada bermitra dengan guru. Percaya saya. Kenapa? Guru tuh asik, seru, bisa diajak ngobrol gitu. Orang tua satu arah, Pak atau Mah, menurutku dia gini gini gini. Enggak, gini gitu. Ya, oke, siap. Begitu yang paling seru adalah begitu ibu saya datang, masih ingat ibu saya itu semangatnya luar biasa buat saya, itu ya saya akui gitu ya, duduk paling depan gitu. Terus Bu Eti itu membuka acara gitu. Oke, kita panggilkan Pak Kirdi. Itu buka ibu saya tuh, saya ingat banget buka senep gitu yang kelakuannya anak gue gitu. Gitu. Tapi itu saat saya paling efektif, kenapa? Untuk nyeritain tentang parenting modern ke ibu saya. Karena di rumah nggak nyambung. Dikasih tahu, jawabannya adalah, alah, gimana-gimana, nanti hasilnya juga kayak kamu kok, berhasil kok mama dulu. Oke, kalau udah diomongin gini mau apa? Nggak bisa jawab juga kan? Nah, tapi begitu di datang ke acara itu, walaupun saya ingat banget ibu saya sepanjang acara tuh mukanya ngelihat ke arah lain, sebel gitu, tapi beliau dengerin gitu. Dan ketika ada orang tua tanya, saya dijawab segala macam, dan itu ternyata luar biasanya buat saya dipraktekin sama ibu saya. Maksudnya gini, yang bukan harus lah ya, yang sebaiknya kita kirim untuk datang ke acara parenting, acara kayak gini, itu jangan sendirian, apalagi online. Bisa nonton sekeluarga gitu loh, ditembak ke TV aja, disambungin ke TV, dia nonton bapak, nonton ibu, mbak nonton, eyangnya nonton, bareng-bareng kayak gini. Luar biasa loh, itu kolaborasi semua gitu loh. Nah ya begitu ngobrol bareng semua, gitu, ketemu semua, dan ngelihat yang ngomong bukan anaknya, saya lagi kalau orang tua yang ngomong anaknya, batasannya besar. Ini ya, yang di layar ini besar ya, komunikasinya, temboknya besar. Tapi begitu yang ngomong orang lain, yang dianggap mungkin lebih ngerti di bidang itu atau lebih punya pengalaman di bidang itu, mereka akan lebih mudah terima, gitu loh. Nah, kalau guru kita ajak mereka gitu, acara sekolah, guru yang bicara, guru yang sharing, terus ketika kita ngobrol, saya tanya misalnya saya orang tua murid sekarang, saya ngobrol sama Pak Medi gitu ya. Pak Medi, mohon maaf tanya anak saya Gea tuh gini terus ibu saya atau bapak saya gitu hadir samping saya atau mbaknya hadir, ketika proses tanya jawab walaupun mereka diem kan mereka masuk dapat masukan gitu loh. Kolaborasi itu datang dengan berbagai ragam bentuk. Yang dibutuhkan apa? Kreativitas kita kok gitu loh ya. Nah, kenapa kita butuh melakukan hal itu, dan itu sangat penting karena kadar stres zaman sekarang tuh beda jauh. Pak Ibu, gini ya, contoh ya, anak-anak kita sekarang itu kan lagi demam apa? Korea. Orang anak-anak kecil udah jadi ada yang apa istilahnya army kok. Saya heran ini anak SD army. Dan itu, waduh, ngeri bener. Apa namanya, giroh untuk mujahid gitu ya, mereka jadi bagian dari army itu luar biasa. Ada masih ingat nggak waktu BTS, tahu BTS ya Bapak Ibu ya? Itu kalau nggak tahu, BTS itu bukan tiangnya apa namanya telepon seluler, bukan. BTS itu adalah grup dari Korea, penyanyi gitu, yang luar biasa banget fansnya, namanya ARMY, kumpulan fansnya. Nah, itu ketika meluncurkan kerja sama-sama McD gitu, meluncurkan makanan, itu antriannya Masya Allah. Saya waktu itu lewat gitu ya, ini antrian apa sih? Ada pembagian beras atau sembako atau apa? Ini beli mas, beli itu Army apa McDonald Army itu McDonald Army. Emang McDonald bikin angkatan darat? Jadi saya pikir, ya namanya orang tua ya Pak, Ibu gitu kan nggak ngerti ya saya itu, anak begitu saya sampai rumah anak saya balik kecil gitu ternyata juga sama suka banget. Oh ini gitu ya. Nah menariknya apa? Ini menarik. Saya katakan saya bungkus dengan kata-kata menarik, tapi ini sebenarnya sesuatu yang bahaya dan tidak menyenangkan sebetulnya. Bapak Ibu tahu, ketika anak-anak kita berkiblat, tidak semua tentu saja. Pak, anak saya aman Pak, anak saya bukan arah Korea. Tapi sekarang anak saya waktu kecil dulu agak tergila-gila dengan Atta Halilintar. Yang kalau saya lihat, isinya gini, atau Ria Ricis zaman dulu gitu. Saya bilang, kamu isi nggak bener gini, isi jelek gini, oh anak saya marah banget, dia itu marah banget, sebel banget sama saya.
gitu. Tapi akhirnya saya menyadari, oh saya nggak bisa ngomong kayak gitu, ini yang lagi dia sukai. Sama, anak kita mungkin sekarang nggak suka Korea, tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sekali, sekarang kita nggak tahu. Sementara, tahu nggak Bapak Ibu sekalian, tingkat stres yang tinggi di Korea menyebabkan banyak terjadinya suicidal, bunuh diri di sana. Enggak Pak, nggak, anak saya nggak mungkin, agamanya kuat. Iya, gini loh, kalau kita percaya bahwa segala sesuatu itu sudah ada takdirnya, kita percaya bahwa semua manusia itu sudah ada jalannya sendiri-sendiri. Yang perlu yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa kita butuh berupaya, berusaha. Ya. Karena zamannya berbeda dengan zaman kita, ya. Karena zamannya berbeda dengan zaman kita, kita perlu untuk belajar dan menyadari bahwa ada beberapa keilmuan yang memang kita harus update. Ya, harus diupdate karena nggak mungkin kita tetap bersikukuh pada keilmuan yang kita punya tanpa mengupdate ilmu kita dan kita bisa mengatasi itu semua. Kalau kita gitu ya tidak bersiap untuk apapun hal yang terjadi di luar sana, tidak antisipasi dari sekarang, anak-anak kita itu nggak punya pondasi yang kuat. Dan untuk bisa punya pondasi yang kuat terhadap stres, yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan mereka dan mengisi semua lubang yang mungkin terisi dengan hal-hal negatif, dengan hal-hal yang positif. Dan untuk mengisi semua hal-hal positif adalah dengan bekerja sama dengan semua pihak yang pada semua waktu bisa mengisi dengan hal-hal yang baik. Tentu saja kalau di sekolah yang mengisi kan para guru. Tentu saja kalau di rumah saat kita belum pulang, ada neneknya misalnya, kalau kita titipkan pada eyangnya ya, gitu ya. Ada mbaknya di rumah. Artinya apa? Kita perlu mengupgrade semua. Dan kita perlu bermitra dengan semua. Ya. Kenapa? Karena kadar stres itu berbeda dari tiap zaman. Udah jenisnya beda, intensitasnya beda. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, itu yang terjadi. Ya. Nah, sekarang kalau momen-momen seperti ini perlu kita manfaatkan. Perlu kita manfaatkan. Supaya apa? Supaya kita dapat hasil maksimal. Supaya kita bisa belajar sesuatu yang kita terlewat. Ya. Oh, ada orang tua yang murid yang army juga. Oh, siap, Bu. Ya, anak saya ada army, ada yang Blackpink. Saya nggak tahu kalau Blackpink itu sebutannya apalah gitu ya. Kalau saya apa ya? Saya penggemar Beatles lah ya kali ya. Zamannya beda banget itu ya. Oke. Nah, kenapa kita perlu sebetulnya bekerja sama, bermitra dengan banyak? Yuk kita lihat. Kalau menurut referensi, kalau kita bicara banyak referensi acuan, menyatakan bahwa faktor yang membentuk seorang anak itu adalah bawah sadar. Membentuk manusia itu adalah mayoritas bawah sadar. Pada zaman dahulu kala, tahun 1800-an, ada seorang psikolog namanya Sigmund Freud. Ya, Freud menggagas penemu bapak ya yang pernah menyetuskan tentang keilmuan psikoanalisa. Beliau yang kemudian memberikan sebuah gambaran, sebuah analogi tentang gunung es bahwa manusia itu yang membentuk manusia itu adalah pikiran sadar dan bawah sadar. Di mana bawah sadarnya itu 88%, yang di bawah ya Bapak Ibu sekalian. Yang di atas pikiran sadar itu hanya 12%. Di mana critical thinking, logical thinking, berpikir logis, berpikir kritis, kemauan, short term memory, itu memori jangka pendek itu semuanya di atas. Tapi yang membentuk seseorang, karakter seseorang, seorang anak dalam hal ini adalah bawah sadarnya. Di mana ada nilai-nilai, ada kreativitas, kebiasaan, emosinya, kemudian keyakinan dia, gitu, itu di bawah sadar. Nah, bawah sadar itu terbentuk apa? Dengan cara apa? Bawah sadar itu terbentuk dengan cara ada 5 faktor yang mempengaruhi, mengisi, dan membentuk perlahan-lahan bawah sadar seseorang. 5 faktor itu apa saja? Nomor 1, lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosial. Ada teman, ada pamannya, ada kakek neneknya, gitu ya.
teman lah, teman, kemudian orang link teman-temannya dia, teman-teman kita gitu, keluarga di luar keluarga inti, juga apa? Sekolah, ya. Sekolah itu menempati sebuah urutan yang juga penting dari 5 ini. Ya, selain lingkungan sosial, sekolah itu mendapat tempat khusus. Kenapa? Anak kita berapa jam sih di sekolah? Coba yuk hitung-hitungan gampang aja deh. Berapa jam di sekolah? Coba. Berapa jam kita menitipkan pada Bapak Ibu guru yang sudah sangat berjasa menghandle dan dengan sabar mendidik anak kita. Pak, Ibu, suatu hari saya waktu itu sedang bantu lab school Kebayoran, Lab Sky. Itu saya lagi bantu. Ya, ada waktu itu guru BK-nya itu Butia ya, Butia kalau nggak salah waktu itu ada. Nah, cerita, ada orang tua murid datang, terus bilang, Bu, anak saya 3, Bu. Saya itu megang anak saya itu nggak kepegang waktunya. Saya minta tolong sekolah tuh megang karena saya susah megang 3 anak. Si guru BK ya, Bu, itu diem terus bilang gini, Bu, anak yang saya pegang ratusan loh. Sebetulnya bukan menolak, itu bukan bahasa menolak, karena berikutnya kemudian beliau memberikan penjelasan bahwa yang dibutuhkan itu kerjasama, bukan kemudian melimpahkan, nyoh gitu loh, anaknya dikasih ke sekolah gitu. Nggak gitu loh. Ya tetap ketika di rumah, dari tadi saya ngomong tentang peran guru. Nah, ini saatnya saya bicara tentang orang tua juga nih, dalam mensupport itu. Tanpa orang tua mengupdate ilmunya, mengupgrade pola pikirnya, membangun hubungan dengan anaknya ketika di rumah, minimal ketika jemput, pertanyaannya nggak ngomongnya gini, jemput pakai mobil atau pakai motor. Terus anak duduk gitu. Gimana tadi di sekolahnya? Anak tuh bosen nggak sih ditanya kayak gitu? Tiap hari nanyanya sama gitu loh. Gimana tadi sekolahnya? Mboknya nanyanya beda gitu. Yang seru apa hari ini? Besoknya nanyanya lagi, siapa ayo yang kamu godain hari ini? Gitu. Besoknya beda lagi. Ayo ngerjain guru siapa hari ini? Gitu. Terus sehingga anak itu kalau kita mau bilang, kamu harus kreatif, kamu harus punya inisiatif, itu bukan dengan kata-kata, Pak, Ibu. Tapi dengan contoh, bahkan ketika kita jemput aja kata-kata kita, pertanyaan kita beda-beda, itu masuk loh ke dalam pola pikir anak. Dengan laku, dengan perbuatan. Ya. Itu ngeri hasilnya. Anak kita akan pertanyaan itu bisa kreatif ya. Sehingga di kelas dia juga akan mengajukan pertanyaan yang beda-beda pada gurunya. Dan persulit guru-guru itu. Biar anak kita mempersulit mereka. Tanyanya beda-beda terus gitu. Tapi dengan anak kita bertanya beda-beda, guru-guru juga tambah pintar, mereka senang. Karena menghadapi pertanyaan beda-beda gitu, begitu dapat anak baru lagi, udah lebih pintar lagi gurunya. Ini simbiosis mutualisme, Bapak. Ayo masih ingat nggak? Ayo, simbiosis mutualisme itu SMP loh itu. Zaman dulu gitu. Simbiosis mutualisme itu kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak gitu. Ada simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, segala macam gitu. Saya nggak akan lanjutkan, saya bukan guru biologi pada hari ini gitu ya. Tapi kita lanjutkan lagi. Jadi guru sekolah itu yang gambar yang kedua dari kiri ini memegang peranan penting sehingga termasuk dalam acuan psikologi, hipnoterapi, NLP itu adalah 1 dari 5 faktor yang mempengaruhi bawah sadar seorang manusia dari ketika kecil. Yang ketiga apa? Orang tua. Nah, di sini sekali lagi saya ingatkan kembali, peran kita adalah orang tua itu perlu belajar sesuatu bukan cuma sekedar karena sudah menyekolahkan anaknya, udah bayar gitu, maka perlu anak itu dibantu di rumah. Dengan siapa? Oleh kita. Ya, oleh kita. Dengan cara apa? Diskusi dulu dengan guru, atau kita cari tahu, atau kita bertanya sama anak, ciptakan sebuah diskusi. Jadi jangan berharap diskusi itu muncul karena anak cerita, gitu. Kalau perlu dikasih contoh dulu. Orang tua cerita, ya cerita apa Pak? Cerita bahwa, aduh, tadi ayah di kantor capek banget soalnya harus ngadepin banyak orang. Terus ayah kan ini ya malu ya ngomong di depan gitu. Akhirnya ayah beraniin diri, pelan-pelan ayah ngatur nafas, terus segala macam kayak gitu. Nah, kenapa kita perlu bercerita gitu? Nanti saya ceritakan bahwa menjadi orang tua itu bukan berarti menjadi figur yang sempurna. Menjadi guru bukan berarti menjadi figur yang tidak pernah salah.
pendidikan orang tua zaman dulu harus melihat seorang pengajar, seorang orang tua, seolah-olah figur yang nggak pernah salah. Tapi tahu nggak efeknya apa? Efeknya begitu seorang anak, ceritanya kalau kita tarik mundur di angkatan kita, nih, angkatan saya lah minimal, melihat orang tua atau guru berbuat salah, kepercayaan terhadap orang tua atau guru bisa runtuh saat itu. Kenapa? Karena dibuat bahwa figur orang tua atau guru itu nggak pernah salah. Contohnya itu. Dan ini peran orang tua yang paling utama. Orang tua perlu untuk bisa minta maaf sama anak. Loh Pak, enak aja. Orang tua mosok minta maaf sama anak. Lah, kalau Anda masih punya pola pikir kayak gitu, pola pikir baby boomer kelahiran tahun 40 sampai 50-an. Karena kalau kita bicara pola pikir generasi X, Y, millennials gitu ya, maka kita perlu melihat bahwa yang namanya manusia bisa salah. Mau dia orang tua, mau dia pemuka agama, mau dia guru, mau dia profesor, doktor, segala macam, bisa salah. Dan tingkat tertinggi keberanian seseorang adalah satu, mengakui kesalahannya, saya salah. Dua, minta maaf, saya minta maaf untuk kesalahan saya. Tiga, berani bilang apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan tiga hal ini, itu adalah modal dasar, modal luar biasa untuk menjadi orang yang ini gambar yang warna biru di depan ini, untuk menjadi menanamkan pola pikir baru di pikiran bawah sadar anak-anak kita. Mereka berani ketika salah datang ke kita terus bilang, ayah aku salah, aku minta maaf. Tanpa harus, ayo siapa yang salah, minta maaf ya, ayo minta maaf sama kakaknya, minta maaf sama kakaknya. Halo, pernah denger ini nggak kata-kata gini? Ayo, ayo siapa yang salah? Dia yang salah. Enggak, jangan salah-salahan. Kamu yang salah soalnya karena ini. Ayo minta maaf. Kalau kita biasa minta maaf, ini nggak akan terjadi atau paling tidak bisa dikurangi kejadian ini. Karena mereka melihat orang tuanya bisa, oh orang bapak saya minta maaf sama saya loh. Gitu. Ya. Peran orang tua luar biasa. Dan kalau orang tua melakukan ini di rumah, anak itu di sekolah juga akan bawa yang dari rumah. Sehingga guru-guru ini jadi tugasnya lebih ringan lagi, lebih cepat lagi mendidik anak-anak kita. Terus kalau ada yang bilang gitu, agak nyinyirisme. Zaman sekarang kan ada nyinyirisme dan julitisme itu kan bagian dari kehidupan ya, gitu. Yang bilang, loh Pak, aku kan udah bayar nyokolain anak di sekolah, gitu. Kok aku harus begini lagi, loh? Loh, terus kalau bayar semua beres. Kan enggak, gitu loh. Ya, tidak semua bisa diselesaikan dengan sejumlah rupiah. Enggak semua bisa kemudian diserahkan mbok gitu semuanya sekaligus gitu. Enggak kemudian kita ikut campur. Enggak bisa, Bapak Ibu. Ya, tetap perlu makanya judulnya kan berkolaborasi, ya kerjasama gitu. Terus kemudian yang keempat apa? Pemahaman agama, persepsi tentang agama. Saya nggak bilang tentang agama ya. Ini cukup sensitif dan sekali lagi saya meyakini bahwa semua agama mengajarkan ke arah yang baik. Tapi pemahaman agama tiap orang bisa berbeda-beda. Pemahaman agama bisa dipahami dengan cara yang beda. Ya. Nah, ketika kita memahami dengan cara yang tepat, mengajarkan cara yang tepat, gitu. Ketika belajar agama juga tetap didampingi, maka bagian itu adalah bagian dari bawah sadar anak kita yang terbentuk. Itu bagian dari karakter kita. Bagian dari waktu kita dididik dulu. Bagian dari bagaimana kita akan meletakkan dasar-dasar agama di pikiran bawah sadar anak kita. Kemudian yang terakhir apa? Ya ini efeknya ngeri nih zaman sekarang. Kenapa? Susah banget untuk apa ya namanya istilahnya, susah untuk dihandle. Yaitu media sosial apalagi. Waduh, untuk itu apa? Perlu didampingi. Kalau perlu, anak Anda main TikTok, Anda bikin TikTok. Loh, saya beneran. Ini ya, kemarin itu ada salah satu korporat, klien salah satu perusahaan saya, itu saya tanda petik mereka membangun sebuah tim, project 1 tahun itu membangun sebuah tim untuk ada perubahan gitu ya. Untuk perubahan perusahaan tersebut. Tahu nggak salah satu tantangan yang saya buat sekian ratus orang itu apa? Saya suruh bikin TikTok, saya suruh bikin konten. Kenapa? Untuk ngajarin bahwa kita perlu terbuka, kita perlu belajar. Ya, oke, ini kira-kira. Nah,
kondisi emosi kita itu bisa kita sadari bahwa diri kita itu bisa mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, pernah mengalami kegagalan, pernah kalah, pernah kecewa, pernah gundah, pernah marah, dan ini nggak apa-apa kalau kita diskusi bersama anak kita, bukan untuk ditutup-tutupi, bukan untuk dihilangkan, bukan. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kesalahan, semua manusia bikin kesalahan. Kita bicara kegagalan, semua manusia bicara kegagalan. Kita bicara kekalahan, semua manusia pernah kalah, pernah kecewa, pernah gundah, pernah marah. Dan ini adalah hal-hal dasar yang kemudian membentuk karakter seseorang. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, pain builds character. Rasa sakit itu membangun karakter. Rasa sakit itu dihasilkan dari apa sih, Bapak Ibu semuanya? Kan dari salah, kalah, gagal, kecewa, gundah, marah, kan kayak gitu ya. Ini semua membangun karakter anak. Loh Pak, anak saya kalau bisa jangan pernah gagal, jangan pernah salah. Nggak mungkin. Udah toh, nggak mungkin. Loh Pak Kirdi kok mendoakan anak saya pernah gagal? Nggak didoakan aja kan pernah gagal gitu loh. Karena naturalnya manusia itu pernah ngalamin ini semua. Yang paling penting untuk diajarkan ke anak-anak itu bukan supaya dia nggak gagal, Bapak Ibu sekalian. Yang penting diajari adalah supaya mereka ketika salah, ketika mereka gagal, ketika mereka kalah, ketika mereka kecewa, ketika mereka gundah, marah, sedih, segala macam, mereka ngerti. Satu, harus datang ke siapa, ya, meluk siapa, ya, ngomong sama siapa, cara menyadarinya gimana, itu yang perlu diajarin ke mereka. Dan itu nggak bisa sendirian. Kita butuh mitra strategis, kita butuh membentuk bawah sadar karakter di bawah sadar anak kita dengan mitra-mitra kita. Siapa mitra-mitra kita? Orang tua kita, kakek nenek anak ini ya, paman sama om sama tantenya, mbak di rumah, pembantu di rumah, babysitter di rumah, ya, sopir, ya. Dan sekali lagi dalam kasus ini yang terpenting, walaupun bukan satu-satunya, adalah para guru dan sekolah. Kenapa? Waktunya banyak di sana, artinya banyak paparan yang terjadi di sana. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih ini sekilas tentang apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan dulu, mungkin kalau mau ada sesi untuk ngobrol tanya jawab, monggo silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kedengeran nggak suaranya? Oke. Terima kasih Bapak Kirdi atas paparannya. Ayah Bunda, kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk yang mau bertanya langsung boleh raise hand ataupun melalui via chat gitu ya Pak Kirdi ya. Boleh ya? Ya. Oke. Baik, silahkan dibuka sesi pertama tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Ayah Bunda. Boleh melalui chat atau raise hand jika ingin bertanya langsung. Oke, ada dari KB Hijau. Silahkan. Boleh dibuka suaranya. Halo Pak Kirdi, terima kasih Pak, paparannya bagus sekali. Cuman pengen nanya aja, kira-kira kalau kita negur anak kita di depan umum itu boleh nggak ya? Karena kan kadang-kadang kalau masih kecil ya, di umur 2-3 tahun, kadang-kadang kan kita nggak bisa kasih tahu kayak kita kasih tahu anak yang udah remaja gitu ya. Kalau remaja kan saya jangan ya gitu, dia udah ngerti. Tapi kadang-kadang kalau anak kecil dia nggak ngerti ya, kadang-kadang kita suka jadi agak suara tinggi atau kita tegur, nggak boleh ya gitu. Itu kira-kira akan berpengaruh nggak ya ke kepercayaan diri dia nanti pada saat besar? Thank you Pak. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya ini menarik nih pertanyaannya. Boleh nggak kita tegur? Ada dua nih ya, saya klasifikasi jadi dua. Boleh nggak kita tegur anak kita di depan umum? Itu satu. Dua, bolehkah kemudian menggunakan nada suara tinggi atau rendah? Saya termasuk, jawaban dari saya adalah, menurut saya pribadi adalah orang yang menganggap bahwa segala sesuatu itu tidak ada larangan, tetapi masing-masing punya konsekuensi. Dan tidak ada yang semua kondisi berlaku. Jadi bahwa negur gitu, nggak boleh di tempat umum gitu. Sebetulnya negur di depan umum boleh-boleh saja. Pertanyaannya paling penting bukan boleh apa enggak, tapi cara negurnya gimana. Gitu loh. Contoh nih, misalnya contoh ya.
waktu saya ya pasti saya yakin para orang tua yang anaknya masih kecil di bawah 5 tahun pasti pernah ngalamin hal inilah, termasuk saya zaman dulu. Cuman era saya sudah lewat gitu ya, zaman itu. Misalnya anak saya ajak waktu itu, ini kejadiannya cerita aja dah, nyata aja gitu ya. Anak saya waktu itu saya ajak ke Kelapa Gading, lagi jalan-jalan di Kelapa Gading Mall waktu itu. Terus di Kelapa Gading Mall, di Mall 3 atau berapa saya ingat, itu ada tempat mainan itu, tempat mainan anak-anak itu. Yang banyak, yang besar sekali itu. Pas lagi di situ, anak saya, salah satu dari ketiga anak saya itu pingin mainan, dia langsung ngajar, terus dia pingin megang mainan itu. Saya bilang enggak yang itu ya, enggak yang itu. Terus saya, oh ya, banyak orang tua misalnya bilang nggak mau beli mainan, nggak ada uang, taruh, nggak ada duit gitu. Padahal punya gitu. Kalau saya menyarankan buat Bapak Ibu jangan ngomong gitu. Itu nggak bagus Pak. Incantation atau mantra yang nggak bagus buat diri sendiri itu. Bilang enggak, uangnya bukan buat beli itu, uangnya buat beli yang lain. Mendingan kayak gitu. Naruh ke diri sendiri, sama ngajarin anak bahwa sebetulnya uangnya ada tapi nggak buat itu gitu. Dan yang terjadi waktu itu adalah anak saya duduk di lantai terus nangis. Wah, jerit-jerit gitu. Ada yang pernah ngalamin hal itu? Ini anaknya kayaknya sedang memandang ke arah saya nih yang dia melakukan itu. Lewat barusan gitu. Ya. Ya, enaknya ngomong di rumah itu yang diomongin jadi denger gitu kan. Nggak apa-apa, uang memang pernah kejadian kok, dia pernah ngelakuin kok, memang nangis gitu, kejer gitu. Terus yang saya lakukan, saya sebel tuh kalau dipikir dorongan emosi orang tua gitu, wah rasanya bikin wah gitu ya. Yang saya lakukan, saya tarik nafas panjang dulu dan saya berhitung 1 sampai 6 dulu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ada sebuah teori di dalam ilmu psikologi organisasi, untuk kita sebagai atasan, kalau dalam mau memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah teguran segala macam, harus bernafas dulu, kemudian menghitung 1 sampai 6 detik. Kenapa? Kenapa bernafas? Ketika kita marah, emosional, oksigen kita ke neokorteks atau otak besar kita kurang. Sehingga kita nggak bisa berpikir analitis, logis. Jadi tarik nafas dulu yang dalam, lepasin, dan berhitung dari 1, nggak usah ngitung dalam pakai mulut ya, dalam hati aja. Jangan, 1, 2, 3, jangan gitu, dalam hati aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kalaupun kita masih marah gitu, kita dengan kesadaran penuh atas risikonya. Jadi boleh nggak Pak pakai di depan umum, pakai nada suara tinggi? Boleh, selama Anda sadar risikonya dan konsekuensinya. Apa? Ya tadi yang disebutkan benar, bahwa anak itu bisa jadi nggak pede. Itu salah satu konsekuensinya. Dan kalau konsekuensi itu nggak mau kita ambil, ya jangan lakukan, misalnya seperti itu. Tapi ada anak juga yang tambeng, memang kuat gitu, nggak, itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak bisa disamain semua kondisi dan semua jenis anak itu memang nggak bisa. Nah, salah satu metodenya adalah kalau saya waktu itu, saya setelah narik nafas, hitung sampai 6, saya duduk di selevel dia. Jadi anak saya tingginya waktu itu kalau duduk itu mungkin sekitar berapa? Saya sampai ngitung dulu, 60 cm lah kali gitu ya. Terus saya duduk gini, duduk bersimpuh gitu. Saya gini, terus selevel matanya dia, terus saya bilang, ayo tarik nafas dulu yuk, tarik nafas. Mau tenang? Jangan bilang mau tenang enggak, jangan bilang gitu. Kalau kita bilang mau tenang enggak, dalam ilmu hipnosis hypnotic linguistic pattern, bahas pola hipnosis, itu Anda memberikan dia 2 pilihan, mau tenang atau enggak mau tenang. Ngapain ngasih 2 pilihan? Kasih 1 pilihan aja. Mau tenang, ya. Begitu anak itu tetap wah, gitu ya. Ini saya merasa diintimidasi soalnya anaknya tepat di posisi itu nih, gitu. Saya dipelototin sama dia, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Kamu memang pernah kok, gitu ya. Nah kayak gitu, terus saya bilang, ayah tetap di sini, ayah nemenin kamu sampai kamu mau berhenti nangis, ya. Tenang aja, ayah. Nah, kenapa saya nggak ngomong tenang aja? Saya nanamin di pikiran bawah sadar dia biar tenang. Tapi bukan ini, jangan teriak ya, jangan malah teriak dia. Ya, tenang aja, ayah di sini nemenin kamu sampai kamu berhenti nangis ya. Tenang aja, ayah di sini kok. Ada ayah di sini. Mau pegang ayah, terus tangan saya gitu, terus ditepis tangan, gitu. Terus kan banyak sekali orang tua, termasuk saya, yang malu kan anaknya teriak-teriak gitu, terus bilang misalnya, enggak, ayah nggak mau, nggak boleh, nggak, bikin malu tuh sama tante sama om tuh, malu gitu. Itu justru membuat anak kita nggak pede, yang nggak bikin nggak pedenya itu gitu loh, bukan kemudian perilaku kita yang tadi, ya.
Yang bikin nggak pede itu. Nah, yang bikin nggak pede itu. Ya. Nah, jadi jangan ngomongin bahwa malu, bikin malu, bikin malu, bikin malu ini segala macam. Sehingga di kepala dia bahwa kalau itu terjadi berulang-ulang, saya bikin malu, saya bikin malu, saya bikin malu gitu loh. Terus ngomong apa lagi? Ngomong sama ada tante yang lewat atau petugas tokonya yang lewat bilang, oh, Om, maaf ya, kakak misalnya atau adik gitu lagi mau nangis dulu soalnya pengen mainannya, tapi belum dibeliin sekarang, mungkin lain kali. Adiknya minta waktu nangis dulu sebentar ya Om ya, minta maaf ya. Terus ada tante-tante minta maaf ya, adik minta waktu nangis sebentar. Nah, ketika kita ngomong gitu, anak itu kan terbombardir kepala, cek 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 berulang, minta waktu nangis sebentar, nangis sebentar, nangis sebentar, nangis sebentar. Dan tahu nggak efeknya buat anak apa? Ketika anak itu sadar bahwa dia tetap tidak akan dapat apa yang dia minta dengan caranya itu, dia nggak akan manfaatin cara itu lain kali. Itu poin paling penting, Bu. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak ada larangan karena anak beda-beda. Kalau saya memilih caranya seperti itu kalau menegur anak di depan publik, gitu loh caranya. Ya, itu cara yang saya pilih. Kenapa? Berdasarkan teori-teori yang saya pelajari, agak malu gitu kalau saya nggak praktek gitu, belajarnya banyak kok nggak dipraktekin gitu. Terus ngajarin orang itu kan nggak benar banget gitu loh. Ya, ya kurang lebih kayak gitu, Ibu. Semoga berguna. Terima Baik. kasih Pak, berguna sekali inputannya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Mama sudah bertanya. Jadi catatannya adalah caranya ya Pak Kirdi ya, caranya dan membangun kalimat positif. Nah ini mungkin yang jujur saya juga sebagai orang tua kadang-kadang susah ya, terutama kalau di depan umum. Gitu. Jadi ini sebagai reminder juga buat kita semua. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada dari Bunda Marfi A2. Boleh Bunda atau Ayah nih? Silahkan. Ya, pagi Pak Kirdi, terima kasih nih insightful banget gitu materi-materi yang disampaikan. Mengingat tadi ya Pak Kirdi sempat menyampaikan terkait dengan peran orang tua gitu. Nah, aku mau membahas itu sih Pak gitu, mohon advice-nya gitu ya. Kalau untuk peran orang tua sendiri kan di sini ada ibu dan ayah gitu ya. Aku lumayan kebingungan gitu, apalagi anakku laki-laki gitu. Kalau misalkan pengajaran dari ayahnya gitu, kebanyakan kan untuk kayak mandiri gitu, apa-apa pokoknya harus bisa mandiri dan lumayan tegas gitu kan. Sementara ibu namanya ibu, tegas-tegasnya gitu ya, ada kayak sisi aduh tapi kasihan kayak gitu. Nah, si anak kadang-kadang lumayan kebingungan gitu, Pak. Loh, kok sama ayah boleh tapi sama mama nggak boleh gitu misalkan. Nah, kita tuh menghadapi si seperti itu ya, Pak ya. Dalam kondisi seperti itu gimana sih Pak caranya kita untuk menanamkan kepada anak dengan dua mungkin ya insight yang berbeda gitu. Takutnya apakah si anak kebingungan atau seperti apa, gimana sih Pak? Ataukah kita memang harus berkoordinasi untuk satu suara? Tapi kan sementara masing-masing kita punya apa ya, punya pemikiran dan yang berbeda gitu sih Pak Kirby. Mohon advice-nya Pak. Masih di mute. Oke, baik. Kalau pertanyaan menarik nih tentang parenting antara bapak dan ibu suami istri ke seorang anak atau beberapa orang anak. Ini jawabannya sebenarnya simpel banget sih. Kalau kita bahas dari yang tadi paparan tadi, masalah kendala salah satu terbesar itu adalah masalah komunikasi antara orang tua dengan anak. Tapi menariknya masalah komunikasi ini adalah juga antara guru dengan orang tua dan sesama orang tua. Sesama orang tua itu kita breakdown lagi. Antara suami dengan istri, antara anak dengan orang bapak ibunya. Gitu. Itu bisa. Dan karena ini kompleks, maka banyak orang merasa tanda petik nggak terlalu justru menghindari hal ini karena perlu belajar, perlu butuh waktu, butuh kesabaran dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya menjawab lebih detail lagi, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, para orang tua murid, untuk mengingat-ingat. Pernah tahu nggak, ada di luar sana ya, bukan, saya yakin bukan yang hadir di sini lah ya, di luar sana. Ada nggak misalnya suami istri berantem, ya, Bapak sama Ibu nih, kita udah punya anak, ya, suami istri berantem. Ketika berantem, kemudian mereka diem-dieman. Karena menurut agama yang diyakini oleh dua orang ini,
bahwa nggak boleh diem-dieman, nggak boleh marahan lebih dari 3 hari, maka setelah hari ketiga mereka mulai membangun channel komunikasi lagi. Ada yang pernah tahu kejadian kayak gitu nggak? Nggak ada di sini ya, nggak ada di sini. Di luar sana, di luar sana. Di sini nggak ada. Ya. Nah, apakah ini Mas, tapi itu kan benar. Saya tidak bilang itu salah. Tetapi sebetulnya buat saya yakin bahwa nggak boleh marahan lebih dari 3 hari itu bukan kemudian setelah 3 hari dianggap hilang. Tapi dibicarakan. Masalahnya di mana sih? Tapi enggak kan. Di luar sana banyak orang yang menanggapi dengan cara yang buat saya, pendekatan nggak boleh marahan lebih dari 3 hari ini difahami dengan cara yang tidak tepat. Ya itu apa setelah 3 hari ya udah dibaikan gitu. Tapi masalah sebenarnya nggak pernah dibahas, nggak pernah diselesaikan. Akibatnya apa? Ini bahaya laten, Bapak Ibu semuanya. Terpendam. Dan ini ternyata terbawa juga apakah hubungan kita dengan anak, apakah kemudian diskusi antara orang tua. Bahkan ada orang tua yang bilang gini, anak tuh nggak boleh, nunjuk-nunjuk anaknya gitu ya, anak tuh nggak boleh marah sama orang tua loh. Loh, kasihan bener kalau anak nggak boleh marah sama orang tua. Yang namanya manusia tuh pasti pernah marah. Tapi pertanyaannya lebih penting mana? Cara marahnya yang tepat atau nggak boleh marah? Kalau anak saya boleh marah sama saya, asal caranya tepat. Kalau marah dengan saya banting pintu atau ngelempar barang, tak blender loh. Kan gitu ya. Ini istilah Bapak Ibu. Anak saya belum pernah ada yang saya blender satu orang pun ya. Gitu. Masih lengkap tiga-tiganya gitu. Nah, yang terjadi adalah kita mengajarkan sama mereka cara komunikasi yang tepat. Nah, cara komunikasinya diajarinnya gimana? Kita dengan suami, kita dengan istri, gitu loh. Ya, caranya. Bahwa kita betul sekali Bu tadi, bahwa kita perlu berkoordinasi, bukan bahwa kita harus hukumnya fardu ain. Ya. Berkoordinasi itu sepanjang waktu kalau perlu gitu tentang anak. Keputusan yang mau dibuat adalah keputusan yang disepakati bersama, didiskusikan bersama dengan acuan yang dipelajari bersama. Jadi contohnya ini, misalnya ceritanya, misalnya ini direkord tadi ya, dan kemudian link rekamannya dibagikan. Itu yang nggak hadir, pasangan kita, pasangan Bapak Ibu yang nggak hadir di sini, kalau disarankan ikut nonton gitu loh. Jadi acuannya sama, bahasa, terminologi yang dipakai sama. Wah, kalau misalnya ceritanya ibunya, istrinya datang nih sekarang gitu. Wah, gini Pak, sesuai dengan 5 hal yang membentuk bawah sadar anak kita, maka suaminya hang. 5 hal itu apa aja gitu. Acuannya beda, ya. Nah, perlu acuan yang sama dan untuk itu memang perlu memberikan waktu lebih. Tapi sadar nggak, kita mau nyari duit kayak apapun juga, mau banting tulang kayak apapun juga, investasi terbesar kita itu anak-anak. Itu. Dan termasuk investor terbesar kita juga mereka. Jadi jawabannya dari pertanyaan tadi adalah hukumnya fardhu ain Bu untuk berkoordinasi. Karena itu juga akan, selain efeknya adalah kita satu suara ke anak, satu cara ya ke anak, itu juga yang akan ditangkap sama anak kita untuk dia nanti berhubungan dengan temannya, untuk dia ngobrol dengan kita. Jadi berkoordinasi juga, kita nanti tidak perlu. Kamu tuh kalau ada kayak gini tuh ngomong sama mama, gitu. Nggak perlu gitu. Dia akan berkoordinasi langsung karena dia ngeliat orang tuanya juga gitu loh. Walk the talk, melakukan apa yang kita katakan. Ya. Ketika dia dewasa nanti, ini krusial kalau ini. Ya. Ketika dia dewasa nanti, dia akan mencari pasangan yang bisa berkomunikasi dengan cara sejajar dan efektif kayak gitu. Dia nggak usah khawatir anak kita akan kemudian dibully oleh pasangannya, mendapatkan KDRT secara verbal segala macam. Enggak, karena dia punya contoh. Begitu nanti pacaran, misalnya ceritanya anak perempuan gitu, atau anak laki-laki, begitu pacarnya berusaha mendominasi bahwa kamu harusnya gini, kamu harus gitu, ditendang sama dia, minggato gitu. Bapak saya, ibu saya aja dulu contohnya nggak kayak gini, kok enak aja kamu kayak gitu. Gitu loh. Kita jagain dia dengan membentuk dia pola pikir dan ngasih antivirus sedari usia dini. Gitu loh, Pak. Dan ketika kita juga berkoordinasi sama guru gitu, mereka kan melihat wah ini semua ternyata kerjasama. Dia punya jiwa kolaboratif, bukan mau menang sendiri. Itu nggak perlu diajarin karena sudah dicontohin. Ya diajarin juga iya, tapi contoh itu adalah teknik pengajaran paling efektif. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Ya.
Baik, apakah sudah terjawab, Bunda Marfi? Sudah ya? Atau ada yang masih mau ditanyakan dari jawaban Ya, Pak Kirdi? sudah Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Kirdi. Sama-sama Ibu. Di chat, Bu Rida, di chat Ya. ada apa yang bertanya. Baik Pak Medi. Kemudian ada di kolom chat, Pak Kirdi, pagi Pak, saya mau bertanya bagaimana pendapat Pak Kirdi perihal reward and punishment. Apakah ada cara yang efektif untuk memberikan anak yang Bapak pribadi lakukan dengan pengalaman pengetahuan Bapak selama ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia. Ini juga pertanyaan-pertanyaannya bobot-bobotnya keren-keren ya kita hari ini. Ya terang, orang tua murid-murid lab school gitu loh. Nah, menariknya adalah ada referensi yang bilang bahwa memberikan reward itu efeknya lebih besar daripada memberikan punishment. Ya, ada yang bilang bahwa kemudian reward punishment itu tetap bisa dipakai. Kalau saya termasuk orang yang percaya bahwa karakteristik tiap anak beda. Kalau di dalam keilmuan ada namanya NLP, Neuro Linguistic Programming, manusia itu dibagi menjadi 60 sekian pasang. Jadi ada anak yang tipenya detail, sangat detail kalau tanya Soto, ada anak yang tipenya global, bukan lompat-lompat, mikirnya yang besar-besar dulu. Ini manusia soalnya, manusia normal. Ada anak yang tipenya prosedural, teratur gitu. Ada anak yang tipenya opsional, lompat-lompat. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Anak yang opsion, Pak, lompat-lompat itu berarti nggak teratur, tapi biasanya lebih kreatif. Karena dia bisa mengakses berbagai macam hal tanpa terbatasi aturan. Sementara prosedural, Pak, jadi nggak kreatif, bukan nggak kreatif. Ya, kreativitasnya kalah dibandingin itu, tetapi dia sangat bagus dalam merancang sesuatu yang sifatnya runut. Gitu, kalah yang sebelah sana. Ya, nggak ada manusia sempurna 100% dapat semua gitu. Nggak ada, itu namanya malaikat gitu, bukan manusia. Ya. Nah, sekarang menariknya salah satu dari pasangan dari 60 sekian pasang itu adalah anak itu dorongan motivasinya ada yang towards to, pengejar, ada yang namanya away from atau penghindar. Itu memang karakter dasar. Jadi ada anak yang memang pengejar itu lebih cocok kalau dia dikasih iming-iming, dikasih reward di depan. Kamu kalau nilainya bagus, kalau kamu rajin, kamu dapat ini ya. Gitu. Nah, itu efektif. Tapi kalau anak kita termasuk tipe penghindar, Mas, bagusan pengejar dan penghindar. Enggak gitu melihatnya. Karakter orang tuh nggak bisa dilihat bagus mana bagus. Dua-duanya bagus dengan caranya. Tipe penghindar itu bisa dimotivasi dengan tanda petik ancaman, dengan punishment. Kalau kamu nggak berhasil begini, jadi beda ya. Yang pertama tadi, kalau kamu berhasil itu, dapat ini. Yang kedua, kalau kamu nggak berhasil ini, maka kamu akan mengalami itu. Gitu loh. Ya. Nah, kalau anak tipe kedua dikasih reward, nggak akan terlalu efektif. Anak tipe pertama dikasih punishment, nggak efektif, gitu, karena dia malah akan ngelawan. Anak kedua diem aja dikasih reward. Ya. Nah, jadi PR kita itu bukan masalah reward punishment masih cocok atau enggak. PR kita itu mengetahui anak kita tipe yang mana, yang pengejar atau tipe penghindar. Ya, itu ya efeknya. Ya. Efeknya ketika itu Gea yang baru keluar tuh. Gi masih mengintimidasi saya dengan pandangannya dia. Ya. Nah, balik lagi, ketika bicara soal anak kita termasuk yang mana gitu, maka kita harus cari tahu. Ya. Kalau cari tahunya gimana? Sebetulnya sederhana, bisa pakai kuesioner bisa gitu ya. Orang gini ya, Gardner aja, ada tokoh dalam bidang psikologi namanya Gardner, membagi kecerdasan anak itu menjadi 8 kok. Ada kecerdasan numerik, ada kecerdasan motorik, ada kecerdasan visual. Kayak gini loh, kalau anak kita ikan, ceritanya, jangan suruh lomba di lapangan, lomba lari, lombanya berenang gitu loh. Memang kecerdasannya di berenang. Kalau anak kita misalnya kelinci, jangan disuruh lalu, dia lompat-lompat gitu loh. Ya, sama. Kalau anak kita pengejar, maka motivasi dia, ini bisa buat karyawan nggak Mas? Contoh kalau di bawah contoh bisa. Kalau karyawan Anda, anak buah Anda gitu, adalah pengejar, dimotivasinya dengan dikasih reward. Kalau anak buah kita adalah penghindar, dimotivasinya dengan dikasih cambuk, gitu, hukuman. Gitu Bu, jadi ya.
Jadi kita tergantung anak kita itu yang mana, cari tahu dulu. Salah satu teknik cari tahunya, kalau teknik sederhana ya, ini saya nggak bisa panjang lebar sini karena ini bisa 3 jam sendiri nih cerita tentang ini. Caranya misalnya tanya, kamu cita-cita pengen apa sih sayang? Pengen jadi dokter misalnya. Gitu. Anak sekarang nggak cuma dokter, kalau zaman saya dulu jadi pilot, dokter, polisi, insinyur, gitu. Kalau anak sekarang mungkin influencer, digital marketing strategist, gitu. Ya, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi, misalnya pengen jadi lawyer. Oh ya, kenapa kamu pengen jadi lawyer? Aku pengen jadi lawyer soalnya pengen kaya misalnya. Oke, apalagi pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri, pengen bisa kelihatan kalau di pengadilan tuh keren. Maka anak kita termasuk pengejar, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kalau anak kita jawabannya, aku pengen jadi lawyer soalnya aku nggak mau kalau ada masalah hukum terus kemudian nggak ada yang nolongin. Apalagi, aku nggak mau soalnya nanti kalau misalnya papa sama mama kena masalah, aku nggak bisa bantuin gitu. Apalagi aku nggak mau supaya aku nggak punya duit gitu misalnya. Artinya anak kita tipe penghindar. Ini kira-kira gampangnya ya, nggak sesederhana ini tapi kurang lebih kayak gitu. Untuk memilah anak kita tanpa pengejar atau penghindar. Nah dari situ kita bisa mengetahui, oh lebih cocok dikasih reward nih, oh lebih cocok kasih punishment. Kira-kira gitu. Mohon maaf dengan keterbatasan waktu ini, kayak saya yang jawabnya kira-kira berusaha cepat lah seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya bundanya Pagi, Ibu Lia. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Kirdi, masih dari kolom chat, ini dari Ibu Kiki atau bundanya Jena, yang tadi Baby Army ya. Pak, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi persaingan antar saudara atau sibling rivalry? Oke, baik. Ini menarik ya. Seperti saya mengacu pada yang saya tampilkan tadi, bahwa ada emosi-emosi yang dirasakan anak-anak kita, termasuk kita ya, tentang kekalahan, gagal, salah, marah, kecewa, sedih, segala macam tadi ya. Itu saya bilang bahwa manusia tidak mungkin tidak mengalami itu semua. Dan ketika kita bicara tentang siblings, apalagi sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki gitu, itu sudah pasti terjadi. Gitu dulu, saya garis bawahi. Sudah pasti terjadi. Pak, tapi anak teman saya nggak gitu, Pak. Enggak. Pertanyaannya bukan terjadi atau nggak terjadi. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat sibling rivalry ini, satu, hasilnya tidak devastating atau menghancurkan, meluluhlantakkan kedua anak ini. Kedua, sibling rivalry ini justru jadi produktif malahan. Saling berkompetisi yang sehat. Itu pertanyaannya sebetulnya. Ya. Jadi untuk membuat atau mengatasi hal tersebut adalah dari kecil mereka sudah dibangun bahwa mereka butuh satu sama lain. Misalnya si A suruh contoh apa? Ngerjakan tugas rumah gitu. Contoh kecil ini salah satu. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini. Contoh tugas rumah yang misalnya yang saling berkaitan, tapi bukan yang satu ngepel, yang satu nyuci piring. Itu nggak berkaitan. Yang satu nyapu, yang satu ngepel. Sehingga si A kalau tanpa A nyapu, maka B nggak akan ngepel-ngepel, nggak akan bersih-bersih nih. Dan anak itu dua-duanya dikasih tahu, tanpa kalian melakukan ini rumah nggak bersih ya. Kalau nggak bersih kita nggak sehat ya. Itu udah dikasih pemahaman dulu di awal, bukan cuma disuruh kamu ngepel, kamu nyapu, nggak gitu. Duduk dulu, koordinasi dulu, ngobrol dulu. Kita butuh rumah ini bersih. Kita butuh rumah ini sampah dibuang, terus lantai juga bersih. Caranya gimana? Kalian berdua pegang lantai, caranya gimana? Tanya sama mereka, Pak kalau masih kecil gimana? Nggak apa-apa. Biasanya untuk tanya, diskusi dari kecil, walaupun dia jawabannya nanti kita arahin, tapi tetap mereka belajar dari kecil gitu loh. Dipel, disapu. Nah sekarang, kalau masih kecil, kita arahin gini. Siapa yang mau nyapu duluan hari ini? Misalnya namanya A atau B. A mau nyapu duluan. Oke, udah angkat tangan A-nya. Oke. B, kamu setelah A nyapu, setelah bersih, baru kamu bisa ngepel. Jadi B, kamu tergantung A ya. Rumah ini bersih tergantung kalian berdua. A, rumah ini nggak akan pernah bersih kalau kamu nggak mulai nyapu. B, rumah ini nggak selesai bersihnya kalau setelah disapu nggak dipel oleh kamu. Ya, nah begitu. Terus besoknya lakukan hal yang sama. Kita perlu bersih lagi nih. Sekarang siapa hari ini yang ngepel? Karena kemarin sudah A, sekarang B ya yang nyapu ya. Gitu. Nah kalau ini dilakukan sering-sering, itu salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kemungkinan sibling rivalry yang tidak sehat. Gitu. Mereka akan tahu bahwa mereka butuh satu sama lain, sehingga kesadaran itu yang membuat mereka kalau berantem, Bu, berantem itu udah pasti, Bu, namanya anak kecil, Bu.
Udah pasti gitu. Masalahnya jangan sampai berantemnya bacok-bacokan pakai celurit gitu. Ya, berantem wajar, tapi kalau sudah diajari itu mereka sadar bahwa berantemnya juga nggak akan heboh-heboh banget. Kurang lebih kayak gitu, Bu Kiki. Ya. Baik, mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Kiki. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Pak Kirdi. Ayah Bunda, ini juga pertanyaan terakhir ya, karena sesi parenting kita sudah habis. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya ini dari Bunda Tita, Bundanya Lasyira dari KB Hijau. Izin bertanya, di usia 3 tahun bagaimana cara untuk membentuk anak agar bisa diarahkan fokus diam, mendengarkan dan mengikuti arahan ketika belajar meskipun caranya sudah dengan bermain. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Bu siapa nih? Bu Tita. Ya, betul. Bu Tita ya. Cara membentuk anak biar bisa diarahin fokus. Nomor satu dulu. Kalau kita pilah dua dulu ya. Ada anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Sekali lagi saya nggak tahu anaknya gimana. Kita bahas secara general aja. Ada anak yang berkebutuhan khusus, ada anak yang biasa reguler, gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti misalnya ada autism spektrum mungkin, atau misalnya ADHD mungkin, ya. Nah, kita butuh mengerti kalau anak di depan kita, siapapun ini, anak di depan kita itu punya sebuah, misalnya contoh simptom, gejala yang misalnya dia diminta untuk eye contact gitu ya, ngelihat kontak mata itu nggak bisa dia ngelihat sebentar langsung arah lain. Terus dia nggak bisa mengkomunikasikan sesuatu itu dengan jelas, dengan mudah gitu, nggak kayak teman-temannya di usianya. Terus kemudian dia lebih suka sendirian teman-teman, dan kalau misalnya emosi dia tantrum lebih mudah kayak gitu. Saran saya dibawa dulu ke psikolog, ke profesional pihak ketiga yang bisa mendiagnosa, yang bisa melakukan seperangkat tes dengan wawancara, dengan tes yang dilakukan seperti itu sama mereka, sehingga keluar benar-benar tahu nih anak nih kenapa nih. Ya syukur-syukur nggak kenapa-napa, cuma syukur-syukur ada masalah lain gitu. Ya, karena penanganan kalau kita bicara kebutuhan khusus beda. Ya, beda. Nah, itu harus ngikutin tentu saja dengan kerjasama lebih kompleks lagi dengan tadi psikolognya, dengan guru dan semuanya. Nah, kemudian untuk anak reguler, anak yang biasa gitu ya, yang dia tidak berkebutuhan khusus. Gimana caranya bisa fokus mengarahkan dan mendengar ketika caranya sudah dengan bermain, dikasih contoh itu satu. Jadi ketika bermain, libatkan orang lain yang ketika kita memberikan sesuatu, ngasih tahu sesuatu, orang itu juga fokus sama kita. Misalnya contoh ya, bapaknya anak-anak diajak main terus dia dipegang nih taruh pangkuan. Ketika ibu njelasin sesuatu, bapaknya juga ikut dengerin gini. Bukan bapaknya asik sendiri main handphone gitu sambil cuman gendong anaknya sambil goyang-goyang gini doang gitu. Jangan gitu. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia melihat, sekali lagi anak itu tabula rasa ya, kayak kertas kosong merah putih, dan dia kayak spons ya, golden age-nya dia kayak spons, semua diserap, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, ketika bicara tentang tidak sadar, anak ketika kita lagi berinteraksi antara orang tua dengan suami dengan istri gitu, anak itu walaupun nggak secara khusus memperhatikan gitu, mereka nangkep. Dan kalau kita tidak memberikan contoh bahwa kita juga fokus, kita juga di situ untuk misalnya istri gitu ya yang lagi ngajarin sesuatu, maka dia juga nggak akan melakukan itu, dia niru nanti. Itu satu, dengan contoh. Ya, sekali lagi kalau kita bicara pengalaman ya, caranya kayak gitu dengan contoh. Kemudian bermain. Bermain itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Tidak semua anak nyaman dengan satu permainan dan tidak semua anak nyaman permainan itu kemudian dicampurkan dengan sebuah nilai atau permainan lain. Jadi yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah kalau saya selalu bilang sama anak-anak, saya ngajarin anak-anak saya gitu, ada Gea, Geogi, sebuah kata-kata pusaka. Satu cara gagal apa Gi? Yes, cari cara lain. Ya, satu cara gagal, cari cara lain. Begitu satu permainan gagal untuk ngajarin seorang anak itu apakah itu fokusnya, apakah itu kemudian dia masih sibuk dengan yang lain, maka kita perlu memutar otak kita untuk cari permainan yang lain. Kalau bilang, Pak, tapi itu yang saya dapat dari internet, iya, tapi kan untuk memasukkan sebuah ide, sebuah nilai, sebuah pelajaran, kan nggak cuma satu cara, Pak, Ibu.
Kan ada cara lain. Nah, tugas kita lah untuk tanda petik mau mencari cara yang lain. Pak, tapi itu diajarin gurunya anak saya. Iya. Bukan berarti itu cara satu-satunya yang sukses. Satu cara gagal, lakukan cara yang lain. Karena bisa, tapi berhasil Pak di guru itu. Iya, dengan dia berhasil. Kalau mau duduk, lihat interaksinya guru itu ke anak gitu loh. Bisa jadi cara interaksi sebelumnya yang membuat caranya dia guru itu berhasil. Cara kita berbeda. Intonasi suaranya beda gitu. Gurunya ngomong, ayo anak-anak coba sekarang gini satu, pegang ini, ayo pegang dulu, ayo segala macam. Nah, kita caranya pegang. Ayo pegang, pegang, pegang. Itu beda efeknya. Permainannya boleh sama gitu loh. Sistem pendukungnya sama enggak? Bisa jadi cara permainan lain yang lebih cocok kalau kita dengan cara yang tadi, yang kedua tadi. Gitu kira-kira ya. Baik, jadi ragam mainnya yang dikembangkan gitu ya Pak Kirdi ya kurang lebih ya. Oke. Masih ada satu lagi Pak Kirdi terakhir ya, boleh? Boleh. Boleh. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan kita sudahi di pertanyaan terakhir dari Bunda Rizka, bundanya Malik dan Makil. Kebetulan kembar nih Pak Kirdi, ada di kelas B3 dan B4. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi anak yang pemalu bila bertemu orang baru dan tempat yang baru? Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Terima kasih. Oke. Sebetulnya sekali lagi kita nggak bicara anak berkebutuhan khusus ya, kita bicara reguler gitu ya, Bu Rifka ya. Ketika kita bicara tentang seorang anak, ketika menempati sebuah tempat baru, nggak usah anak, manusia pada umumnya. Begitu dia datang ke sebuah tempat yang baru, kondisi yang baru, orang-orang yang baru, maka semua manusia itu butuh waktu dan effort, usaha untuk bisa beradaptasi. Dan ketika beradaptasi, tentu saja ada yang panjang prosesnya, ada yang pendek waktunya, beda-beda. Dan sepanjang orang itu bertambah dan bertumbuh, gitu ya, umurnya bertambah, dia bertumbuh secara kedewasaan dan sebagainya, banyak orang kemudian prosesnya makin cepat. Tapi, gitu, kalau kita bicara anak nih, anak kecil gitu ya, apalagi PAUD gitu ya, anak usia dini gitu misalnya, kan mereka baru belajar dan adalah sebuah, menurut saya cara yang kurang bijak kalau kita memaksa mereka misalnya di datang ke tempat baru, tempat siapa omnya gitu, lagi rame-rame ada acara keluarga gitu, ayo sini, ayo nggak mau mama gitu, ayo pede dong misalnya. Itu tidak akan membuat anak itu lebih cepat pede. Tapi kita bisa, yuk apa namanya, kamu kan kita mau kenalan nih, ngomongnya bukan kamu ya, kita mau kenalan nih, yuk kamu pegang mama yang salaman, habis itu baru kamu yang salaman, mama salaman dulu, mama jaga di depan kamu, misalnya gitu. Ngasih contoh, ya, ngasih contoh bahwa mamanya juga melakukan itu, ya. Terus bilang, kan belum kenal, makanya kamu takut, nggak apa-apa, takut boleh. Karena pada dasarnya mereka insecure, mereka takut menghadapi sesuatu hal yang baru, perubahan gitu. Nah, kita acknowledge dulu, jangan dilawan, jangan bilang lawan, nggak boleh itu takut. Manusia normal itu perlu merasakan rasa takut sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dan bagian dari sistem motivasi dia. Jadi bilang, takut boleh, mama ngerti rasanya. Yuk, mama temenin selama masih takut, pegang tangan mama. Jangan dia tangannya kita pegang. Kita kasih tangan, misalnya jarinya masih kecil, kita pakai gini, biar dia pegang gini, atau tangannya gini, biar dia pegang. Kenapa? Biar dia yang putuskan kapan dia sudah nyaman, dia yang ngelepas. Bukan kita yang jagain dia terus, gitu loh. Itu simbolnya, Ya, jadi yuk pegang tangan mama, yuk. Nggak apa-apa, takut boleh kok, takut boleh sayang. Yuk, mama dulu juga takut, pernah takut, terus pelan-pelan berani. Itu kalimat sugesti. Daripada bilang, ayo kamu harus berani, kamu mau, daripada gitu, mama dulu juga pernah takut kayak kamu, tahu kok rasanya. Acknowledgement, pelan-pelan, mama berani. Ya, yuk, makanya mama jagain kamu. Mau pegang, nanti kamu pegangnya pakai tangan kiri gitu, biar dia bisa salaman pakai tangan kanan. Yuk pegang, mama salaman dulu, habis itu kamu yang salaman pakai tangan kanan. Ya pelan-pelan nggak apa-apa. Kok boleh, yuk. Gitu. Nah itu salah satu metode yang bisa kita lakukan supaya apa? Supaya dia tumbuh rasa percaya dirinya dan dia yang menentukan tumbuhnya gimana. Jadi bukan kita yang megang tangan itu ditarik, diseret gitu. Waduh itu enggak, itu jangan, tolong jangan lakukan itu.
Itu sama aja anak masih insecure, masih lagi naker-naker, masih lagi hitung-hitung, terus kita paksa gitu loh. Itu malah makin insecure, nanti lain kali trauma dia, takut. Gitu, Bu Rifka, kurang lebih untuk waktu yang singkat ini. Terima kasih, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Ayo dong, Nek, cepetan dong, Nek. Semua pertanyaan sudah terjawab, sesi parenting kita juga sudah selesai. Sebelumnya saya persilakan Bapak Kirdi Putra untuk memberikan closing statement untuk parenting kita hari ini tentang kolaborasi orang tua, guru, dan sekolah. Dipersilakan, Pak. Terima kasih. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan orang tua semua gitu ya. Kita senasib sepenanggungan sama-sama orang tua gitu ya. Dan sama-sama pernah jadi anak pastinya. Ya, kan kita nggak tiba-tiba muncul ya di atas muka bumi bling gitu ya, pasti jadi anak gitu. Nah, berani untuk lompat, berani untuk mencoba sesuatu yang baru, dan sadari bahwa suatu hari, suatu saat, kita pasti pernah gagal, salah, kalah, nggak enak, kecewa, dan sebagainya. Tapi kita tahu, paham bahwa ini cara kita untuk memastikan anak-anak kita lebih baik daripada kita. Dan salah satu cara paling efektif adalah bukan mengerjakannya sendiri, tapi memanfaatkan semua fasilitas, semua daya dukung, dan semua orang-orang yang sudah dengan ikhlas membantu kita. Siapa? Guru-guru di sekolah, ya, sistem di sekolah itu, termasuk juga orang tua kita, mbaknya di rumah, babysitter, segala macam semua yang terlibat dalam proses dan ada di sekeliling anak kita. Kenapa hari ini di garis bawahi adalah guru-guru orang tua? Ya karena ini adalah acaranya TK Lab School pasti gitu ya. Tetapi ada yang lebih krusial lagi, karena anak kita menghabiskan waktu di sekolah itu jangka waktunya cukup panjang. Itulah kenapa guru-guru menjadi mitra sangat, saya nggak bilang mitra strategis bahkan, mitra sangat strategis untuk bisa kita meningkatkan. Saya yakin Anda sudah jadi orang tua yang hebat, yang baik, yang keren, saya yakin gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kekerenan tadi, kehebatan tadi, keluar biasaan tadi, kita bergandeng tangan, kita berkolaborasi. Itu adalah pola pikir modern, pola pikir di mana kita tahu bahwa kita punya keterbatasan, guru punya keterbatasan, orang-orang sekitarnya punya keterbatasan, tapi dengan bersama, kita 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 bisa 10, bisa 11, bisa 12. Itu aja, kurang lebih. Dan selamat menjadi orang tua, selamat berpetualang di dunia yang baru, dunia di mana hasilnya adalah sekian tahun kemudian kita akan melihat keberhasilan mereka sebagai kebanggaan kita dan bagian dari kita untuk memastikan mereka bisa survive, mandiri, dan menjadi lebih baik daripada kita sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kita bisa berikan aplaus nih, walaupun mungkin nggak kedengeran ya. Untuk Bapak Kirdi, luar biasa sekali. Terima kasih atas refreshment-nya, sharing session, mudah-mudahan kolaborasi kita tahun ini bersama orang tua di tahun ajaran yang baru 2022-2023 di KBTK Let's Go Jakarta dapat berjalan dengan selaras, lancar, dan berhasil gitu ya. Tuh, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas paparannya kepada Bapak Kirdi Putra, dan sesi parenting kita hari ini sudah selesai. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam mendampingi sesi parenting hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Buniar. Silahkan. Terima kasih kepada Ibu Rida dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kirdi atas paparannya. Jadi semoga materi yang telah diberikan bermanfaat untuk ayah bunda semua pada hari ini dan ke depannya.